Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 91, Menerima Kapal di Dermaga. Sebenarnya, ketika Pangeran Yunsu masuk ke kediaman Xia Qingchen sudah menyadari identitasnya. Master Pavilion Bela Diri telah secara khusus mengatur latihan untuknya, dan dia bahkan harus berkunjung secara pribadi. Statusnya seharusnya cukup tinggi. Selain itu, penampilannya 50% mirip dengan Putri Tianyin. Identitas aslinya hampir terungkap. Pangeran Yunsu. Xia Qingchen awalnya berencana untuk meminta penguasa Pavilion Bela Diri mengembalikan baju besi pelindung lembut yang ditinggalkannya. Namun, hanya setelah bujukan Xia Yuan barulah dia memakainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhutang budi padanya. Aku akan membayarmu kembali ketika aku punya kesempatan setelah aku pergi ke ibu kota. Xia Qingchen maju selangkah dan kembali ke kapal dagang. Namun, dia baru saja mengambil langkah ketika bekas darah merembes dari sudut mulutnya. Meskipun kekuatan batin Penatua Zhou tidak berhasil memasuki tubuh Xia Qingchen tepat pada waktunya, kekuatan fisiknya masih melukai organ dalam Xia Qingchen. Meski tidak terlalu berat, sesaat kemudian, kapal dagang. Shen Jinghong adalah orang pertama yang menyadari perilaku aneh Xia Qingchen. Kamu diserang. Ini masalah kecil, jangan khawatir, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Selanjutnya, dia kembali ke kabinnya dan diam-diam mengatur pernapasannya, menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian, dia perlahan membuka matanya dan bergumam, ini waktunya mencoba teknik kultivasi baru. Apa yang dia pilih adalah keterampilan bela diri ofensif tingkat rendah tingkat hitam, Qi yang mengembalikan asal, yang telah dia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Sebagai teknik tingkat rendah tingkat hitam tingkat atas, kekuatannya tidak kalah dengan teknik tingkat menengah tingkat hitam biasa. Itu juga merupakan teknik bela diri ofensif tertinggi yang bisa dikembangkan Xia Qingchen di wilayahnya saat ini. Asal campuran yang mengembalikan Qi dibagi menjadi 3 gaya. Langkah pertama, tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan. Dia segera mulai berkultivasi. Meskipun ia memiliki pengalaman kultivasi dari kehidupan sebelumnya, namun masih cukup sulit untuk berkultivasi karena keterbatasan tubuhnya. Beberapa hari kemudian, tubuhnya beriak dengan lapisan aliran udara yang bergejolak. Itu seperti gelombang panas yang meningkat di sekitarnya. Saya telah mencapai beberapa kesuksesan kecil. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghentikan kultivasinya. Udara di sekitarnya tidak menghilang, melainkan mengalir ke dalam tubuhnya. Basis budidayanya sebenarnya telah turun dari tingkat kelima tahap konstelasi tengah ke tingkat keempat. Ini adalah kerugian ketika mengolah elemen campuran yang mengembalikan Qi. Karena bentuk pertama memerlukan penyaluran Qi ke dalam tubuh, kekuatan batin seseorang akan ditekan oleh aliran Qi eksternal, dan sebagian kekuatan batin mungkin tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, sepertinya basis budidayanya telah jatuh. Lebih jauh lagi, semakin dalam seseorang mengolah langkah pertama, semakin banyak budidayanya akan turun. Ketika bentuk pertama selesai, aliran Qi akan dilepaskan dan budidaya akan kembali normal. Namun, mengingat kecepatan kultivasi Xia Qingchen, dia akan berhasil mengembangkan gaya pertama dalam waktu sekitar 1 bulan. Kultivasinya kemudian akan kembali normal, dan tidak akan banyak dampaknya. Di bulan berikutnya, ketika dia berada di kapal, dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bela diri ofensif. Begitu kapal mendekati pantai, dia akan segera pergi ke darat untuk meningkatkan budidayanya. Ketika dia punya waktu, dia akan membimbing Shen Jinghong dan yang lainnya dalam kultivasi mereka. Sebulan berlalu, di ruang budidaya tertentu, Shen Jinghong dan yang lainnya menyelesaikan perdebatan mereka. Shen Jinghong, yang terkuat, tidak bisa tersenyum. Sebaliknya, dia sedikit kecewa. Kalian meningkat terlalu cepat. Zhou Suelin memutar matanya ke arahnya, puas. Tidak peduli seberapa cepat kami meningkat, kami tidak dapat dibandingkan dengan Anda meskipun kami bekerja sama. Shen Jinghong memiliki pengalaman memberikan petunjuk di banyak kesempatan, dan potensinya telah tergali sepenuhnya. Oleh karena itu, peningkatannya bulan ini tidak begitu jelas. Di sisi lain, Zhou Suelin dan yang lainnya memiliki semua potensi yang belum dimanfaatkan oleh Xia Qingchen. Oleh karena itu, kekuatan mereka telah meningkat. Meskipun dia masih belum sebaik Shen Jinghong, perbedaannya tidak sebesar sebelumnya. Shen Jinghong tersenyum malu, itu karena guru memberiku bimbingan yang baik. Tiba-tiba klakson berbunyi. Kami akhirnya sampai di ibu kota kekaisaran.
Mereka semua sangat gembira. Ketika dia keluar, Xia Qingchen sudah berdiri di haluan kapal dengan tangan di belakang punggung, memandangi tembok kota megah di depan. Tembok kotanya tinggi dan megah, seperti naga hitam yang tergeletak di tanah. Ada ratusan kapal yang datang dan pergi di kota itu, menciptakan segudang pemandangan. Setelah memasuki kota, lalu lintas padat di dekat dermaga. Seniman bela diri yang kuat, wanita cantik, dan segala jenis pedagang. Tingkat kemakmuran dan keaktifan lebih dari 10 kali lipat tingkat kesejahteraan dan keaktifan sendirian. Kota awan. Sebagai perbandingan, satu-satunya kota Cloud tampak agak kumuh. Ketika Shen Jinghong dan yang lainnya pertama kali tiba di ibu kota kekaisaran, mereka semua dikejutkan oleh pemandangan makmur di hadapan mereka. Xia Qingchen tetap bergeming, pikirannya dipenuhi dengan rencana kultivasi. Sebulan budidaya yang pahit. Basis budidayanya telah berhasil menembus tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah. Bentuk pertama dari asal mula Qi yang kembali masih kurang, dan dia seharusnya bisa berhasil dalam 1 atau 2 hari latihan keras. Itu juga karena basis budidayanya di lipatan ke-6 tingkat konstelasi tengah dikompresi secara paksa ke lipatan pertama tingkat konstelasi tengah oleh Qi yang disimpan di tubuhnya. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa dia berada di lipatan pertama tahap konstelasi tengah. Pada waktu itu, di dermaga, kerumunan orang melonjak. Mereka semua ada di sini untuk menyambut teman dan keluarga mereka di kapal dagang. Di ruang yang ramai, beberapa pelayan kuat dan berkuasa berbaju hitam membentuk dinding manusia berbentuk persegi, melindungi sekelompok pria dan wanita muda dengan pakaian cerah. Mereka dipimpin oleh 2 gadis muda. Yang di sebelah kiri berpakaian menggoda, kulitnya yang seputih salju terlihat samar-samar, dan ekspresinya juga sangat menawan. Yang di sebelah kanan anggun dan halus. Dia mengenakan gaun hijau dan memiliki sosok yang sangat indah. Lebih penting lagi, wajahnya sangat cantik. Dilihat dari jauh, dia seperti peri yang turun ke dunia fana, memberikan keindahan yang puitis dan kabur kepada orang-orang. Melihat ke arah kerumunan, wanita menawan itu merangkul bahu wanita anggun itu dan berkata, "Untungnya, saya datang. Kalau tidak, seseorang yang sehalus kamu akan dimanfaatkan oleh orang-orang bau ini." Wanita anggun itu tidak lain adalah Zhao Churan. Beberapa hari yang lalu, keluarga paman pertamanya mengirim surat yang mengatakan bahwa sepupu Qingchen akan datang ke ibu kota kekaisaran dan perlu tinggal di rumah mereka untuk jangka waktu tertentu. Zhao Churan sangat bahagia hingga dia tidak bisa tidur selama beberapa hari, berharap hari ini akan datang. Wanita menawan di sampingnya dan pria muda serta wanita muda di belakangnya adalah teman yang dia dapatkan di ibu kota kekaisaran. Setelah mengetahui bahwa Zhao Churan akan datang menjemput sepupunya, wanita muda menawan itu mengumpulkan mereka semua di sini untuk meningkatkan kekuatannya. Alis indah Zhao Churan berkerut, kepribadian sepupu saya acuh tak acuh. Dia tidak suka menjadi orang terkenal. Sebenarnya, sejak dia kembali dari Cloud City yang sepi, dia mengurangi kontaknya dengan teman-teman ini. Karena situasi keuangan keluarganya, Zhao Churan merasa rendah diri dan tidak menolak teman baru. Teman-teman di depannya semuanya berasal dari latar belakang keluarga yang lebih baik darinya, tapi karakter mereka rata-rata. Wanita menawan ini, khususnya, sangat tidak terkendali dan sering bergaul dengan seniman bela diri di kota. Faktanya, dia selalu ingin merekomendasikan Zhao Churan kepada tuan muda yang menyukainya. Di masa lalu, dia mengagumi latar belakang dan status keluarga mereka, dan selalu menemaninya, menjaga jarak. Namun, sejak Xia Qingchen membenci kota awan yang sendirian, hati Zhao Churan tergerak dan dia memutuskan untuk membuka lembaran baru. Sejak saat itu, dia hidup mengasingkan diri dan tidak lagi berhubungan dengan teman-temannya. Wanita menawan, khususnya, telah memutuskan semua kontak dengannya. Namun, yang terakhir tidak menyerah dan terus mengganggunya untuk memperkenalkannya kepada tuan muda itu. Hari ini, dia bahkan mengumpulkan teman-teman lamanya untuk datang tanpa persetujuannya. Dia mengatakan bahwa dia membantunya, tetapi kenyataannya, dia mungkin tidak memiliki niat baik. Tidak peduli betapa acuhnya kamu tetap menginginkan wajah, kan? Sepupumu seharusnya diam-diam senang karena kami, sekelompok orang terhormat di ibu kota, ada di sini untuk menerimanya. Wanita menawan itu berkata sambil tersenyum. Dia sangat percaya diri dengan latar belakang keluarganya. Meskipun latar belakang keluarganya tidak bisa dianggap sangat tinggi di seluruh ibu kota kekaisaran, bagi Xia Qingchen yang berasal dari kota terpencil, dia pastinya adalah seseorang dari keluarga bergengsi dan berpengaruh yang tidak akan bisa dia dekati bahkan di dalam mimpinya.
Terus terang, sepupu Zhao Churan hanyalah orang udik bagi penduduk ibu kota kekaisaran. Pihak lain seharusnya kewalahan dengan dukungan pribadinya. Sebuah kapal dagang dengan tulisan, Lone Cloud, di atasnya perlahan merapat. Setelah membacanya, saya akan memilihnya. Babak 92, tak tahu malu. Melihat dari jauh, seorang pemuda tampan mengenakan jubah brokat putih bulan dan mahkota giok di kepalanya sedang berdiri di haluan kapal. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya berkibar. Di bawah pantulan matahari, sepasang mata berbintangnya memancarkan gelombang cahaya yang dalam. Jantung Zhao Churan berdebar kencang. Setelah beberapa bulan, sikap sepupunya menjadi semakin anggun. Ketika kapal dagang mendekat, Xia Qingchen berjalan turun dari geladak dengan kecepatan sedang. Bibir Zhao Churan sedikit mengerucut. Dia memegangi dadanya yang berdenyut-denyut dan membelah kerumunan untuk menyambutnya. Sepupu Qingchen. Wajah cantiknya sedikit merah, dan matanya berkedip-kedip, tidak berani menatap mata Xia Qingchen yang dalam. Sepupu yang lebih muda, Churan. Xia Qingchen tersenyum. Dia tidak menyangka dia akan datang dan menyambutnya. Zhao Churan sudah membayangkan adegan pertemuan mereka berkali-kali, dan dia memikirkan banyak hal yang ingin dia katakan. Tapi saat ini, pikirannya kosong. Dia linglung dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, wanita menawan memimpin kelompok itu. Sepasang mata menawan mengamati Xia Qingchen. Dia tersenyum dan berkata, "Iyo." Tidak heran Churan kehilangan jiwanya ketika dia pergi ke Cloud City yang sendirian. Ternyata dia tergoda oleh kakak sepupu tampan itu. Tatapan Xia Qingchen beralih padanya. Sekilas saja, dia tahu bahwa wanita ini adalah seorang pelacur. Terlebih lagi, dia penuh dengan kata-kata yang mencolok, yang membuatnya merasa jijik. Namun karena wajah sepupunya, Xia Qingchen tidak menunjukkannya. Dia hanya tersenyum dan menjawab. Zhao Churan sadar, dan wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Sepupu Qingchen telah melakukan perjalanan jauh. Kamu pasti lelah. Saya telah mengatur jamuan makan untuk menyambut Anda kembali." Dengan sekelompok orang ini, Xia Qingchen mengalihkan pandangannya ke sekelompok teman Zhao Churan. Jujur saja, penilaiannya dalam berteman cukup buruk. Orang di depannya mungkin terlalu mabuk alkohol dan wanita, atau dia manja dan nakal, semuanya hedonistik. Lupakan saja, aku ingin istirahat. Xia Qingchen menolak dengan bijaksana. Dia tidak tertarik minum bersama kelompok orang ini. Kalau begitu ayo kembali ke rumahku. Zhao Churan buru-buru bertanya. Xia Qingchen hendak mengangguk ketika wanita menawan itu tersenyum dan berkata, "Churan, kapan kamu menjadi begitu proaktif? Ini masih siang hari dan kamu sudah ingin membawa pulang sepupumu untuk melakukan hal semacam itu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan?" Zhao Churan sedikit marah. Bagaimana dia bisa berbicara omong kosong di depan sepupunya? Bagaimana jika sepupunya salah paham? Sepupu Qingchen, bagaimana kalau pelayan ini membawamu ke rumah angin musim semi paling terkenal di ibu kota kekaisaran? Wanita menawan itu meletakkan telapak tangannya di bahu Xia Qingchen dan menghela napas. Ada banyak wanita cantik di sana yang tidak bisa kamu temukan di Lone Cloud City. Tentu saja, dia menurunkan kerah bajunya dengan sikap genit, memperlihatkan sepetak kulit seputih salju. Jika sepupu Qingchen tidak keberatan, aku juga bisa menemanimu. Petik 2. Kata-kata ini menyebabkan para pemuda dan pemudi tertawa, tidak merasa malu sedikit pun. Tatapan Xia Qingchen berangsur-angsur menjadi dingin. Dia bukan orang kuno yang tidak tahu bagaimana harus bertindak. Namun, gaya seseorang juga bergantung pada kesempatannya. Apakah kamu tidak merasa malu melakukan ini di depan umum? Lepaskan tanganmu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Wanita menawan itu tidak hanya tidak melepaskan tangannya, tapi dia juga melingkarkan lengannya di leher Xia Qingchen dan meniupnya. "Sepupu Qingchen, kenapa kamu berpura-pura? Anda sudah mencicipi begitu banyak hal baru di Lone Cloud City. Kenapa kamu berpura-pura serius di depanku?" Petik 1. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Gelombang kekuatan batin menyembur keluar dari tubuhnya dan tersentak dengan kuat. Gosok gosok gosok. Wanita menawan itu terhuyung mundur karena keterkejutannya dan harus bergantung pada teman-temannya di belakangnya untuk membantunya. Senyuman di wajahnya menghilang dan dia memelototinya. "Kamu berani? Enyahlah." Xia Qingchen memotongnya dengan acuh tak acuh, "Enyahlah. Jika mereka mengira toleransinya mudah untuk ditindas, jangan salahkan dia karena tidak memberi muka. Sepupu, abaikan dia." Zhao Churan berjalan mendekat dan diam-diam menarik lengan baju Xia Qingchen, memberi isyarat agar dia segera pergi.
Dia sangat bersyukur. Xia Qingchen memandang rendah wanita menawan itu dan tidak tergoda. Namun, dia bahkan lebih khawatir karena dia telah membuat marah wanita menawan itu. Latar belakang keluarga wanita menawan itu sangat baik. Ayahnya berada di tingkat menengah paviliun bela diri ibu kota kekaisaran dan memiliki latar belakang yang mendalam di ibu kota kekaisaran. Jika dia marah, konsekuensinya akan parah, dan seluruh keluarga Zhao tidak akan mampu menanggungnya. Oleh karena itu, Zhao Churan menarik Xia Qingchen dan segera pergi. Zhao Churan, aku menghadap sepupumu dan menemanimu menjemputnya, tapi lihat apa yang dia lakukan. Wanita menawan itu berdiri dan berkata dengan marah. Faktanya, wanita menawan itu tidak punya niat baik. Dia terus menggoda Xia Qingchen saat mereka pertama kali bertemu. Apa motifnya? Dia ingin menghancurkan hubungan antara Xia Qingchen dan Zhao Churan. Jika tidak, jika Zhao Churan terus tergila-gila pada Xia Qingchen, tidak mungkin dia menyetujui permintaannya untuk memuaskan tuan muda itu. Sebulan yang lalu, tuan muda itu mengatakan bahwa selama dia bisa meyakinkan Zhao Churan untuk mengikutinya, dia akan diberi hadiah 1 juta yuan. Inilah sebabnya mengapa wanita menawan itu berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan Zhao Churan dan Xia Qingchen. Zhao Churan buru-buru meminta maaf. Kakku, jangan marah. Sepupu saya tidak melakukannya dengan sengaja. Xia Qingchen memotongnya dan memandang wanita menawan itu dengan acuh tak acuh. Wajahmu bau sekali, dan kamu masih berani memberikannya padaku. Dia benar-benar merasa wajah wanita seperti ini jelek dan kotor. Kotoran. Di mana kotorannya? Graji turun dari kapal dengan linglung. Ia belum pernah naik perahu sebelumnya, jadi sedikit mabuk laut. Ketika mendengar kata, "Sehte", dia langsung melompat turun dengan mata terbuka lebar dan melihat sekeliling. KKU sangat marah. Dengan statusnya, berapa banyak orang di ibu kota kekaisaran yang akan membelinya. Bahkan Zhao Churan pun patuh dan harus melihat ekspresinya. Xia Qingchen adalah seseorang yang datang dari kota kecil di tempat terpencil dan terbelakang, namun dia sebenarnya berani menunjukkan sikapnya. Zhao Churan, beritahu sepupumu, makhluk yang tidak tahu apa-apa ini, apa status bibi hebat ini di ibu kota. KKU sombong. Zhao Churan memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Sepupu, cepat pergi. Anda benar-benar tidak boleh menyinggung perasaannya, ayahnya adalah instruktur tingkat tinggi di paviliun bela diri kekaisaran, dan ibunya adalah seorang sosialita di ibu kota kekaisaran. Dia memiliki koneksi di dunia bawah dan dunia bawah. Banyak orang yang takut padanya, jadi jangan bertengkar dengannya, oke?" Zhao Churan memohon. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Apakah dia layak? Apa yang harus disaingi oleh putri seorang instruktur paviliun bela diri dan seorang sosialita? Ya, aku tidak sehebat itu, tapi aku lebih baik daripada orang desa dari desa miskin sepertimu, kan? KKU tertawa dingin. Sekelompok pemuda dan pemudi di belakang KKU segera menunjukkan keunggulan mereka sebagai warga ibu kota kekaisaran. Sepupu Zhao Churan pasti pemarah, kan? Miskin dan tirani. Saya tidak takut dengan kemiskinannya. Di ibu kota kekaisaran, mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun dan masih berani sombong tidak akan bisa bertahan lama. KKU melambaikan tangannya. Dia dengan dingin berkata, "Ayolah. Berikan wajah pada sepupu Zhao Churan. Ajari dia aturan ibu kota kekaisaran." Dia tidak punya niat baik. Karena Xia Qingchen telah jatuh ke tangannya, dia tentu saja tidak perlu memberinya wajah apapun. Zhao Churan langsung menjadi gugup. Dia memohon, "Kakku, tolong jangan lakukan ini, jangan lakukan ini." Namun, di mata KKU, dia hanyalah barang bagus yang bisa dijual seharga 1 juta tael perak. Apakah dia akan mendengarkan permohonannya? Para pelayan yang dibawa oleh KKU semuanya berkumpul. Ingat, beri dia pelajaran. Biarlah dia tahu bahwa ibu kota bukanlah tempat di mana orang kampung bisa menjadi miskin. Namun, saat dia berbicara, Xia Qingchen sudah pindah. Fire Phoenix menerangi langit. Meskipun basis budidayanya telah ditekan hingga lipatan pertama tahap konstelasi tengah, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa pelayan yang mengandalkan kekuatan tuannya. Dengan sapuan kakinya, semua pelayan terjatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Xia Qingchen mendarat di depan KKU dan menamparnya. "Kamu suka memberi orang lain rasa obatmu sendiri, kan? Aku akan mengabulkan permintaanmu." Bab 93, Sembrono. Tangannya secepat kilat. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Seketika,
Wajah cantiknya membengkak dan memerah seperti bunga peoni yang sedang mekar. Warnanya tertinggal, puas. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Kakak Wu mengangkat kepalanya, wajahnya galak, dan dia berteriak, tunggu apa lagi? Bunuh dia. Dia gemetar karena marah dan memutuskan untuk membunuh. Kelompok pemuda dan pemudi di belakangnya bukanlah orang baik. Xia Qingchen adalah seorang udik dari kota kecil, namun dia menolak untuk menundukkan kepalanya di depan mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak senang. Oleh karena itu, mereka semua menyerang. Tingkat budidaya tertinggi di antara mereka berada pada tingkat lipatan ketiga dari tahap konstelasi tengah, sedangkan yang terendah adalah pada tingkat pancaran ke-9 dari tahap konstelasi minor. Kerumunan yang beraneka ragam. Xia Qingchen mendengus pelan. Dia melompat dan mulai bertarung. 9 bunga plum. Angin kembali menjadi salju. Tamu datang dari surga. Mei Luo, pergi. Fire Phoenix menerangi langit. Gajah buas berlari kencang di alam liar. 9 naga di langit. Setelah 1,5 set teknik seni bela diri digunakan, selain kakak Wu yang bersembunyi jauh, sisanya dipukuli hingga jatuh ke tanah, meratap kesakitan. Tatapan Xia Qingchen dipenuhi dengan rasa jijik, kekuatanmu tidak sebanding dengan kebanggaanmu sebagai penduduk ibu kota kekaisaran. Kakak Wu tersentak. Dia hanya mendengar Zhao Churan mengatakan bahwa basis budidaya sepupunya berada pada tingkat pancaran ke-9 dari tahap konstelasi kecil. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Saat mereka sedang panik, dari ujung jalan, tiba-tiba terdengar suara derap kuda dan dentang sekelompok besar tentara lapis baja. Itu adalah pengawal istana. Mungkinkah lelaki tua yang memimpin itu adalah panglima besar pengawal istana? Dia melihat 3 kuda cepat di depannya, dan seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan. Matanya seperti obor, dan hanya dengan pandangan sekilas, dia memberikan tekanan yang besar kepada orang-orang. Ketika mereka sampai di dermaga, lelaki tua itu mengangkat kendali dan turun dari kudanya. Gerakannya sangat terampil. Penjaga lapis baja di belakangnya bergegas mendekat. Mereka seperti gelombang hitam, memenuhi seluruh jalan, memberikan perasaan suram yang luar biasa. Jantung Zhao Churan berdebar kencang. Dia sudah selesai. Mereka pasti menarik perhatian para penjaga di sini karena pertarungan mereka. Yang lebih disayangkan lagi adalah dia telah menarik perhatian komandan pengawal istana, yang dikenal karena ketegasannya. Di ibu kota kekaisaran, selain tempat latihan dan tempat duel, pertarungan pribadi dilarang di area lain. Begitu mereka tertangkap, mereka akan dihukum berat. Kali ini, ukurannya sangat besar. Jantung Kaku juga berdebar kencang, dan diam-diam dia menyesalinya. Latar belakang keluarganya tidak berarti apa-apa di hadapan pengawal istana. Bahkan jika pengawal istana memukulinya sampai mati di tempat, ayah dan ibunya tidak akan berani mengeluh. Namun, komandan pengawal istana menutup mata terhadap serigala di tanah. Mata lamanya menyapu kapal dagang. Ketika dia mengetahui bahwa kapal dagang telah berhenti beberapa saat, dia tampak sedikit cemas dan berteriak, apakah Tuan Muda Xia Qingchen sendirian? Kota Cloud di sekitar. Petik 2. Komandan pengawal istana adalah milik Pangeran Yunsu. 1 jam yang lalu, mereka menerima surat penting dari 500 Li. Itu adalah surat yang ditulis secara pribadi oleh Pangeran Yunsu, yang memerintahkan komandan pengawal istana untuk menerima Xia Qingchen dengan segala cara dan menerimanya dengan standar etiket tertinggi. Komandan pengawal istana memucat dan buru-buru memimpin sekelompok orang. Namun, sepertinya dia terlambat 1 langkah. Hal ini membuat komandan pengawal istana cemas. Dia tahu bahwa Pangeran Yunsu tidak akan pernah membiarkan bawahannya melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Pangeran Yunsu pasti akan menyalahkannya jika dia tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Xia Qingchen dari Lone Cloud City, Xia, begitu dia mengatakan itu, dia berteriak lagi. Kamu tepat di depanku, kenapa kamu masih berteriak? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Komandan pengawal istana segera menoleh. Di antara para pemuda yang meratap, dia melihat Xia Qingchen, yang berdiri di sana dengan tenang. Surat yang diterimanya memuat potret Xia Qingchen. Oleh karena itu, setelah membandingkan keduanya, komandan pengawal istana segera memastikan bahwa orang di hadapannya adalah Xia Qingchen tanpa keraguan. Dia dengan cepat melangkah maju, wajahnya penuh rasa hormat, dan suaranya dalam dan nyaring. Pengawal ibu kota kekaisaran, di bawah perintah Pangeran Yunsu, ada di sini untuk menyambut Tuan Muda Nia. 1000 pengawal kekaisaran lapis baja hitam di belakangnya berteriak serempak, selamat datang, Tuan Muda Nia.
Teriakannya memekakkan telinga. Ia mencapai 9 surga dan menyapu 10 jalan. Cara yang mengesankan itu sangat luas dan tidak terbatas. Para pejalan kaki di dekatnya menutup telinga mereka, hati mereka bergetar. Astaga, siapa pemuda itu? Komandan pengawal istana ada di sini untuk menyambut Anda secara pribadi. Tidak, Pangeran Yunsu mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Namun, sebelum mereka sadar kembali, beberapa suara yang tajam namun tajam sepertinya datang dari atas awan. Semua anggota istana, di bawah perintah Putri Tianyin, sambut Tuan Muda Nia. Semua orang melihat ke belakang. 10 gadis cantik dengan pakaian warna-warni membawa kereta emas mewah bersama-sama. Mereka menginjak bahu pengawal istana kota dan melayang seperti peri. Kemanapun mereka lewat, bunga akan berjatuhan dan aromanya akan menyebar. Kereta emas yang mewah bahkan lebih mulia. Istana Wanita adalah organisasi yang bertanggung jawab atas segala sesuatu di istana, dan juga merupakan garis pertahanan terakhir untuk melindungi keluarga kerajaan. Kepentingan mereka tidak kalah pentingnya dengan pengawal istana. Mendesis, Istana Wanita juga ada di sini. Putri Tianyin juga mengirim seseorang untuk menyambutmu. Karakter seperti apa pemuda bernama Xia Qingchen itu? Petik 2. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin, dua keturunan paling berkuasa dari keluarga kerajaan, sedang menyambut seorang pemuda dari kota terpencil pada saat yang bersamaan. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang, 10 pejabat wanita turun dan tersenyum ramah saat mereka membungkuk kepada Xia Qingchen. Kami memberikan penghormatan kepada Tuan Muda Nia. Tuan Muda Xia, silakan masuk ke dalam sedan. Mata komandan pengawal istana menyipit, dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Putri Tianyin juga mengirim seseorang untuk menyambutnya? Mungkinkah pemuda ini adalah orang yang hebat? Apakah pantas bagi Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin untuk memperjuangkannya? Memikirkan hal ini, komandan pengawal istana tidak bisa membiarkan pelayan istana berhasil. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menghentikannya. Tunggu. Pengawal istana adalah orang pertama yang menerima Tuan Muda Xia, jadi tentu saja, dia harus duduk di kursi tertinggi di divisi pengawal istana. Pejabat wanita itu tersenyum dengan anggun, Tuan Muda Xia adalah teman baiknya. Putri Tianyin, apa maksudnya kalian para pengawal istana menghentikannya? Kedua belah pihak berdebat satu sama lain, menyebabkan para penonton tercengang. Siapa sebenarnya Xia Qingchen? Xia Qingchen berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak, mendengarkan keterikatan yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan tenang, "Ai, diamlah kamu." Kata-katanya seperti sebuah perintah. Di ibu kota kekaisaran, siapa yang berani memerintah istana wanita dan pengawal istana? Namun kedua belah pihak justru menuruti perintah tersebut dan menghentikan perselisihan mereka. Saya minta maaf telah mengganggu Tuan Muda Xia. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di depan Tuan Muda Xia. Kedua belah pihak menyampaikan permintaan maafnya. Xia Qingchen melirik kedua belah pihak. Aku, Xia, akan menerima niat baik Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin. Namun, adik sepupuku sudah datang menjemputku. Sulit untuk menolak ikatan keluarga. Oleh karena itu, saya minta maaf. Jadi seperti ini, komandan pengawal istana berpikir sejenak dan tidak menghentikannya. Selama dia tidak dibawa pergi oleh orang-orang Putri Tianyin, tidak akan ada masalah. Pejabat wanita itu berpikiran sama, sehingga kedua belah pihak tidak lagi berdebat. Xia Qingchen menarik tangan Zhao Churan dan berkata, "Ayo pergi," katanya. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Churan sangat pendiam, dengan hati-hati membiarkan Xia Qingchen memegang tangannya. Komandan pengawal istana menyuruh Xia Qingchen pergi dengan tatapannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa sekelompok orang yang pernah bertarung dengan Xia Qingchen sebelumnya tergeletak di tanah. Teman-teman, tangkap mereka semua dan lemparkan mereka ke penjara surgawi pengawal istana untuk diinterogasi. Dia mengangkat alisnya dan berteriak dengan tegas. Siapapun yang berani menyentuh Pangeran Yunsu sungguh ceroboh. Garis bawah 1. Bab 94, terasa enak. Tolong lepaskan aku, Tuhanku. Aku tidak tahu. Aku tersihir oleh Wu Mei'er, aku tidak bersalah. Namun, mengapa pengawal istana mendengarkan mereka? Sekelompok pengawal istana menerkam ke depan seperti harimau dan serigala, ingin menaklukkan Wu Mei'er dan yang lainnya. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Dia sudah berhutang budi pada Pangeran Yunsu, dan tidak perlu berhutang budi lagi padanya untuk masalah sekecil itu. Tunggu, Xia Qingchen berbalik dan menatap Wu Mei'er. Dengan satu pandangan,
Wu Mei'er sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak, dan sebagian besar alas tidur di perutnya langsung basah kuyup, mengeluarkan bau yang menyengat. Dia sangat ketakutan hingga dia pipis. Xia, Tuan Muda Xia, saya salah. Saya pantas mati. Aku sombong, jadi mohon murah hati dan lepaskan aku. Wu Mei'er gemetar dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sebelumnya, dia masih memancarkan aura yang ganas, memperlakukan Xia Qingchen sebagai anak desa dari pedesaan terpencil. Tapi sekarang, dia mengibaskan ekornya seperti anjing. Dia tidak bisa disalahkan karena menjadi seperti ini. Itu hanya karena latar belakang Xia Qingchen begitu hebat sehingga menakutkan. Latar belakang orang tuanya seperti kecebong di depan Xia Qingchen. Mereka akan hancur hanya dengan satu langkah. Xia Qingchen memandangnya dengan dingin, serahkan dia kepada orang tuanya dan sampaikan pesanku. Jika mereka tidak tahu cara mengajar putri mereka, saya, Xia Qingchen, akan mengajarinya secara pribadi. Setelah itu, Xia Qingchen menoleh ke sekelompok pria dan wanita muda, tatapannya dingin, dan kalian, mulai sekarang kalian tidak diperbolehkan melakukan kontak apapun dengan curanku. Jika saya mengetahuinya, tidak peduli apa, dia tetaplah sepupu Zhao Curan. Dia masih harus mengatur apa yang seharusnya. Merupakan tanggung jawab sepupunya untuk melarang dia berhubungan dengannya. Setelah itu, dia menarik Zhao Curan dan pergi. Wajah Zhao Curan mendidih, dan kata-kata, curanku, terus bergema di benaknya. Dia seperti anak kucing kecil, ditarik oleh Xia Qingchen. Graji merentangkan kakinya dan mengikuti di belakang. Setelah Xia Qingchen pergi, sekelompok pemuda dan pemudi bangkit satu demi satu dan bersiap untuk pergi dalam ketakutan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mata komandan pengawal istana menjadi dingin. Xia Qingchen mengatakannya. Seorang pria muda berkata sambil gemetar. Tuan Muda Xia baik dan pemaaf, kata komandan penjaga dengan dingin. Tapi bukan berarti penjaga akan memaafkanmu karena berkelahi di depan umum. Sekelompok pengawal istana segera menerkam mereka dan menangkap mereka semua. Aku akan memberimu 300 pukulan tongkat di tempat, hidup atau mati. 300. Pria dan wanita muda itu menangis putus asa. Mereka sudah terluka, dan 300 serangan akan melumpuhkan mereka jika tidak membunuh mereka. Bahkan jika itu adalah perkelahian, tidak mungkin mendapat hukuman yang begitu serius. Komandan pengawal istana jelas-jelas mengambil kesempatan ini untuk menghukum mereka karena kesalahan mereka menyinggung Xia Qingchen. Itu benar, itu adalah rencananya. Pangeran Yunsu telah meminta dengan mendesak untuk menyambut seseorang, namun sekelompok celana sutra telah mempersulitnya. Jika dia tidak menghukum mereka dengan berat, bukankah Pangeran Yunsu akan salah paham bahwa dia tidak memperlakukan Xia Qingchen dengan cukup baik ketika berita ini sampai padanya? Segera, celana mereka dilucuti oleh pengawal istana, ditekan ke tanah, dan dicambuk di depan semua orang. Dalam sekejap, darah mengalir kemana-mana, dan jeritan terdengar. Semua penonton diam-diam bersorak. Kelompok Popinjay ini tidak pernah melakukan hal baik di ibu kota kekaisaran. Namun, rakyat jelata tidak berani menyuarakan kemarahannya. Sekarang, mereka telah menendang lempengan besi, dan ini adalah balasannya. Setelah menghukum mereka, komandan memandang Wu Mei'er dengan dingin. Komandan, Tuan Muda Xia berkata tidak apa-apa jika mengembalikan saya ke orang tua saya. Pengawal istana akan mengirimmu kembali, kata komandan itu dengan acuh tak acuh. Tapi sebelum itu, pengawal istana punya beberapa pertanyaan untukmu. Ayo pergi. Membawamu kembali ke penjara kekaisaran untuk diinterogasi. Membawamu kembali ke penjara kekaisaran untuk diinterogasi. Komandan telah mendengar sedikit tentang orang seperti apa Wu Mei'er itu. Seorang wanita yang tidak terkendali dan menjual tubuhnya. Namun, bukan itu yang menjadi perhatian sang komandan. Apa yang dia khawatirkan adalah bahwa Wu Mei'er tidak hanya melepaskan diri, dia juga, secara terbuka atau dalam kegelapan, memaksa beberapa wanita untuk dipermainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Dulu, tidak nyaman baginya untuk terlibat karena melibatkan banyak orang berkuasa. Namun kini, Wu Mei'er justru berani mencemari adik sepupu Xia Qingchen. Kalau begitu, dia tidak bisa mengabaikannya. Jangan, saya tidak ingin memasuki penjara kekaisaran. Saya ingin bertemu Xia Qingchen. Wu Mei'er menjerit, ekspresinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Penjara surgawi pengawal istana sangat gelap. Orang-orang masuk, dan yang keluar adalah mayat atau hantu hidup. Artinya siapapun yang masuk akan dipukuli sampai mati atau disiksa hingga mereka bukan manusia atau hantu.
Tentu saja perjuangan Wu Meijer sama sekali tidak ada gunanya. Mulutnya ditutup dan dia dibawa ke tempat umum. Tembok ibu kota kekaisaran. Tempat ini berada di pinggiran ibu kota kekaisaran, dan hanya keluarga kecil yang menginjakan kaki di sini. Zhao Churan dan Xia Qingchen berdiri di depan sebuah manor kecil yang tidak jauh berbeda dengan Xia Manor di selatan. Meskipun Xia Manor bagian selatan kecil, namun terletak di kota Cloud yang terpencil dan setidaknya bisa masuk dalam peringkat 1000 keluarga tuan tanah teratas. Rumah besar di depannya bahkan mungkin tidak masuk dalam peringkat 10.000 teratas di ibu kota. Kami di rumah. Zhao Churan mengepalkan tangan kanannya, dan sentuhan hangat Xia Qingchen tetap ada di telapak tangannya. Jangan beritahu bibi dan paman tentang masalah di pelabuhan, kata Xia Qingchen. Aku tahu, desah Zhao Churan dalam hatinya. Sepupunya, Qingchen, memang tidak menonjolkan diri. Jika itu orang lain, mereka pasti sangat ingin kejadian di dermaga itu menyebar ke telinga semua orang sehingga orang lain akan menghormati mereka dan memuaskan kesombongan mereka. Namun, Xia Qingchen telah menyuruhnya untuk tidak menyebutkannya. Semakin dia seperti ini, semakin dia menyukainya. Ini adalah pria cinta idealnya. Penampilan, seni bela diri, dan karakternya semuanya terbaik, dan tidak ada yang perlu dipilih. Setelah memasuki Zhao Manor, bibinya segera pergi ke ruang tamu dengan senyuman di wajahnya. Qingchen, aku sangat merindukanmu. Xia Jie maju dan memegang tangan Xia Qingchen, menanyakan kesejahteraannya dengan penuh antusias. Xia Qingchen memahami dalam hatinya bahwa antusiasme bibinya hanya karena potensinya dan bukan karena hubungan kekerabatan. Ini adalah hadiah yang ayah minta untuk kuberikan kepada bibi. Dia mengambil hadiah dan menyerahkannya kepada bibi. Di tengah luansuan yang sederhana, perilaku Xia Qingchen tepat, tenang, dan terukur. Bibinya tersenyum dan menerimanya, tapi matanya terus mengamati Xia Qingchen. Semakin dia melihatnya, semakin puas dia. Dia sangat menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia membuat penilaian yang salah saat itu? Dia tidak menginginkan Xia Qingchen yang luar biasa, tetapi memilih Xia Qilin. Sekarang, sebagai perbandingan, dalam hal karakter, bahkan 10 Xia Qilin tidak dapat dibandingkan dengan Xia Qingchen. Jangan bicara lagi, masuk dan makan. Dengan bantuan bibinya, mereka memasuki dapur keluarga Zhao. Di mana paman dan sepupunya? Xia Qingchen masuk dan mau tidak mau bertanya ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain. Waktu sepupumu tidak pasti, tapi paman seharusnya sudah kembali sekarang, kata bibinya dengan ekspresi bingung. Pamannya adalah utusan patroli di ibu kota kekaisaran. Dia memiliki sekitar 100 orang di bawahnya dan bertanggung jawab atas keamanan 3 jalan. Dia memiliki kekuatan yang kecil. Sepupunya adalah seorang ahli pengobatan dan asisten tabib istana di kota kekaisaran. Ia dianggap sebagai sosok yang dekat dengan kaisar. Saat mereka sedang berbicara, suara percakapan ramah terdengar dari luar pintu. Zishan, apakah tabib istana Liu benar-benar memujimu? Suara hangatnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan. Apa gunanya memujiku? Saya, Zhao Zishan, akan menjadi tabib istana yang hebat di masa depan. Dokter Kekaisaran Agung adalah gelar yang hanya dimiliki oleh Kepala Akademi Kedokteran Kekaisaran. Untuk menjadi dokter Kerajaan Agung, keterampilan medis seseorang harus sempurna. Logikanya, hanya keluarga bangsawan medis yang diturunkan dari generasi ke generasi yang dapat mencapai langkah ini. Pemuda di depannya terlalu percaya diri. Bab 95, Ahli Pertapa. Hahaha, kata yang bagus. Bagaimana seekor burung pipit bisa mengetahui ambisi seekor angsa? Klan Zhaoku akan mengandalkanmu di masa depan. Keduanya tertawa saat memasuki ruang makan. Saudara Tian, mengapa kamu baru kembali sekarang? Bibinya mendatanginya. Saudara Tian adalah pria parubaya di depannya, suami bibinya, Zhao Tian. Pemuda itu adalah kakak laki-laki Zhao Churan, Zhao Zishan. Mereka berdua masuk dengan jubah resmi mereka dan tiba-tiba melihat Xia Qingchen, yang memiliki wajah asing. Zhao Tian tersenyum kaget, ini pasti keponakan Xia Qingchen dari kota Cloud yang sendirian, kan? Petik 2. Zhao Tian secara alami tahu bahwa dia akan datang. Xia Qingchen adalah orang yang masuk akal dan terukur. Dia tersenyum kembali, keponakan Xia Qingchen memberi hormat kepada pamannya. Dia mengeluarkan cincin giok dan berkata, ayah tahu bahwa paman menyukai jade, jadi saya secara khusus memilih cincin giok untuk paman. Lone Cloud City terletak jauh dan tidak memiliki batu giok berkualitas baik.
Item ini sudah menjadi item berkualitas tinggi di Cloud City yang sendirian. Xia Yuan bahkan menghabiskan harga tinggi untuk membelinya. Biasanya dia bahkan tidak sanggup membelinya sendiri. Tapi sekarang, untuk mencegahnya, Xia Qingchen karena dipandang rendah oleh orang lain ketika dia bergantung pada mereka, dia harus menghabiskan hati dan jiwanya untuk membeli cincin giok berkualitas baik sebagai hadiah. Zhao Tian mengambilnya dan melihatnya, matanya sangat tenang. Jika dia memakai cincin giok ini di kota kecil, dia mungkin memiliki status tertentu. Tapi di ibu kota kekaisaran, itu terlalu biasa. Sebagai utusan patroli, memakainya akan menurunkan statusnya dan mempermalukan dirinya sendiri di depan rekan-rekannya. Bagaimanapun, ayah Xia Qingchen adalah seseorang dari kota kecil. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara memberikan sesuatu. Meski tidak puas, dia tetap menerimanya sambil tersenyum. Lumayan, kamu sangat bijaksana. Xia Qingchen memandang ke arah Zhao Zishan dan hanya menyapanya, sepupu. Zhao Zishan menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi, tidak berniat berbicara dengannya. Sekelompok orang duduk untuk makan. Ayah dan anak, Zhao Tian dan Zhao Zishan, terus berbicara tentang pemerintahan kekaisaran dan istana kekaisaran. Xia Qingchen seperti udara, mengabaikannya. Hanya bibinya yang tidak mau memberikan sikap dingin pada Xia Qingchen. Dia terus memasukkan makanan ke dalam mangkuknya dan mengobrol dengannya saat mereka makan. Alis indah Zhao Churan berkerut, dia tidak tahan melihat ini. Ketika dia dan ibunya tinggal di Xia Manor bagian selatan, paman pertamanya tidak pernah memperlakukannya seperti ini. Ayah, kenapa kamu baru kembali hari ini? Sepupu sudah lama menunggumu. Dia sengaja memberikan kesempatan kepada ayahnya untuk berbicara dengan sepupunya. Saat itulah Zhao Tian menghentikan pembicaraannya dengan Zhao Zishan. Dia tersenyum dan berkata kepada Xia Qingchen, dia sibuk dengan pekerjaan hari ini, jadi aku datang terlambat. Dia tidak punya niat untuk melanjutkan pembicaraan. Urusan resmi apa? Zhao Churan terus bertanya. Zhao Zishan, yang berdiri di samping, berkata dengan nada kaku, Churan, ayah memegang posisi penting. Semua pekerjaannya bersifat rahasia. Apa itu sesuatu yang bisa ditanyakan gadis sepertimu begitu saja? Petik 2. Churan, jangan tanya lagi, sela bibinya dengan cepat. Dari percakapan sederhana ini, Xia Qingchen sudah mengetahui status keluarga mereka. Zhao Tian dan putranya bertanggung jawab atas klan, sedangkan bibinya dan Zhao Churan jelas tidak memiliki status apapun. Zhao Tian melambaikan tangannya. Zishan, kita semua adalah keluarga. Tidak perlu terlalu jauh. Dia berhenti sejenak dan kemudian menginstruksikan mereka dengan serius, sesuatu yang besar terjadi di ibu kota hari ini. Saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun. Ini rahasia, mengerti? Ekspresi bibinya dan Zhao Churan berubah serius dan waspada. Paman, Xia Qingchen memikirkannya dan berkata, Paman, saya akan pergi sebentar. Jika itu adalah sesuatu yang terlalu penting, akan lebih baik jika orang luar seperti dia tidak hadir. Tidak, tapi jangan beritahu siapapun. Zhao Tian berkata dengan murah hati. Setelah menyesap anggur, Zhao Tian menarik kerah ketatnya, menghela napas, dan berkata dengan nada serius, apakah kalian tahu mengapa saya pulang terlambat hari ini? Mengapa? Zhao Zishan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Zhao Tian menjadi hati-hati, karena hari ini, seorang tokoh berpengaruh telah datang ke ibu kota kekaisaran. Biasanya, hanya orang-orang dari kota kecil yang menyebut orang-orang dari ibu kota kekaisaran sebagai orang penting. Sangat sedikit orang di ibu kota kekaisaran yang menyebut orang luar sebagai orang penting. Saat divisi patroli kami hendak berganti shift, kami tiba-tiba menerima surat penting yang ditulis sendiri oleh kepala penjaga. Ia meminta seluruh personel divisi patroli segera meningkatkan kewaspadaan dan menjaga ketertiban di jalan. Saya sibuk sampai sekarang, ketika keamanan dicabut. Saya mendengar dari atasan saya bahwa Pangeran Yunsu memerintahkan para penjaga untuk menyambut tokoh penting. Setelah mendengar ini, Zhao Zishan dan bibinya menghirup udara dingin. Pangeran Yunsu memberi perintah. Wajah Zhao Zishan dipenuhi rasa hormat. Dia berada di istana, jadi dia tahu betapa tingginya status Pangeran Yunsu. Seseorang yang bisa membuatnya memberi perintah untuk menyambut mereka pastilah seorang jagoan besar. Juga, kata Zhao Tian, saya mendengar bahwa Pangeran Yunsu ingin menyambutnya secara langsung, tetapi dia masih dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Itu sebabnya dia ada di sini sekarang. Dia memerintahkan seseorang untuk menyambutnya di tempatnya. Mendengar hal tersebut,
mereka berdua kembali terkejut. Bahkan pangeran akan menyambutnya secara pribadi. Orang seperti apa dia itu? Mungkinkah dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang menyembunyikan dirinya dari dunia? Aku hanya bisa menghela nafas, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Ada banyak kekuatan tersembunyi di dunia ini yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Zhao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zhao Zishan merasa iri, tapi dia tiba-tiba merasa sedih. Usaha seumur hidupku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/10.000 dari usaha besar itu, kan? Tujuan terbesarnya dalam hidup adalah menjadi kepala tabib istana. Namun, di mata Pangeran Yunsu, kepala tabib istana bukanlah eksistensi yang berarti. Mereka bahkan mungkin tidak bisa melihatnya dengan baik, apalagi menyambutnya secara pribadi. Zhao Tian menghiburnya, Zishan, itu tidak benar. Bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk membandingkan diri kita dengan para ahli pertapa itu? Kamu sudah cukup bagus di antara teman-temanmu, jadi jangan membidik terlalu tinggi, mengerti? Dia melirik Xia Qingchen dengan santai, tapi dia tidak punya niat untuk membandingkan dirinya dengan Xia Qingchen. Bukan karena dia merasa Xia Qingchen tidak bisa dibandingkan dengan putranya. Sebaliknya, mereka tidak layak untuk dibandingkan. Putranya berasal dari Akademi Kedokteran Kekaisaran dan melayani Yang Mulia. Adapun Xia Qingchen, tuan muda dari keluarga kecil di kota kecil. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Mereka ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dunia yang berbeda. Tidak ada perbandingan. Ekspresi Zhao Zishan melembut, itu benar, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan ahli pertapa seperti itu? Jika tersiar kabar, orang-orang akan menertawakanku karena melebih-lebihkan diriku sendiri. Puci, Zhao Churan tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia menutup mulutnya tepat waktu, dia masih mengeluarkan suara. Apa yang Anda tertawakan? Wajah Zhao Zishan tegang, dan dia terlihat serius. Tidak, tidak ada apa-apa. Zhao Churan buru-buru menghapus senyumannya. Dia tentu saja menertawakan ayah dan saudara laki-lakinya karena gagal mengenali Gunung Tai. Big Shot yang mereka bicarakan ada tepat di depan mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Yang lebih lucu lagi adalah mereka meremehkan Xia Qingchen, baik di tempat terbuka maupun di kegelapan. Kita harus tahu bahwa satu kalimat dari Xia Qingchen dapat mengubah nasib pasangan ayah dan anak ini. Sebagai seorang gadis, kamu harus lebih lembut. Bagaimana kamu bisa mencibir kata-kata seorang pria? Zhao Zishan menegur. Meskipun ia tidak besar, ia memiliki rasa otoritas yang kuat. Setelah jeda, Zhao Zishan mengambil beberapa makanan dan berkata perlahan, pernahkah Anda memikirkan tentang apa yang saya katakan terakhir? Babak 96, memperlakukan ampas sebagai harta karun. Setelah mendengar ini, ekspresi Zhao Churan berubah menjadi tidak senang. Bukankah aku sudah bilang kalau aku tidak akan menikah? Ternyata putra sulung tabib istana Liu menyukai Zhao Churan dan menyampaikan perasaannya kepadanya melalui Zhao Zishan. Namun, Zhao Churan menolaknya. Itu karena putra sulung tabib istana Liu sudah berusia lebih dari 50 tahun dan sudah bisa menjadi ayahnya. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang selir di masa lalu. Dan itu adalah selir ke-18. Bagaimana Zhao Churan bisa bersedia melakukannya? Zhao Zishan meletakkan sumpitnya dan memberi ceramah, putra sulung tabib istana Liu sudah menjadi pejabat peringkat 6. Jika Anda mengikutinya, Anda akan bisa menjalani kehidupan yang damai. Tidakkah Anda memahami logika sederhana ini? Petik 1. Zhao Churan menjawab, ya. Anda adalah orang yang paling masuk akal. Jadi, untuk menyenangkan tabib istana Liu, kamu mendorong adik perempuanmu ke dalam lubang api. Apakah itu benar? Petik 1. Bagaimana mungkin Zhao Zishan tidak mengetahui orang seperti apa tabib istana Liu itu? Namun, demi menyenangkan tabib istana Liu, dia berulang kali memaksa Zhao Churan menikah dengannya dan menjadi selirnya. Kurang ajar. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada kakak tertuamu? Zhao Zishan membanting meja dan berkata dengan nada mengancam, hal terpenting bagi seorang gadis adalah pendidikannya. Jika kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghormati kakak laki-lakimu, bagaimana kamu akan menikah? Kamu harus layak mendapatkan rasa hormatku terlebih dahulu. Zhao Churan mendengus. Dia telah mengorbankan adiknya demi dia, namun dia masih ingin adiknya menghormatinya. Churan, kamu sudah keterlaluan. Zhao Tian, yang tidak berbicara sejak awal, berkata dengan sungguh-sungguh, Zishan adalah kakak tertuamu, kamu tidak boleh bersikap kasar. Mata Zhao Churan memerah, tapi dia memaksaku menikah dengan lelaki tua busuk.
Apakah itu benar? Dia bertanya. Bukan hak saya untuk mengomentari keputusan kakak laki-laki saya, kritik Zhao Tian dengan serius, walaupun itu salah, aku tidak seharusnya menolaknya, apalagi membalasnya. Setelah mendengar ini, Zhao Churan tidak bisa menahan keluhan di hatinya. Dia menutup mulut dan hidungnya, menangis, dan lari. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia mengalami keluhan seperti itu. Mereka berdua adalah garis keturunan keluarga Zhao, tetapi ayahnya selalu bias terhadap Zhao Zishan, dan terus-menerus menanamkan dalam dirinya ajaran bahwa kakak laki-laki tertua adalah yang tertua. Dia harus mengakomodasi kakak laki-lakinya dalam segala hal. Dia tidak memiliki status apapun di keluarga Zhao, dan tinggal di sini sangatlah menindas. Ibunya adalah satu-satunya yang memahaminya. Oleh karena itu, untuk mencegah Zhao Churan dikotori oleh putra sulung tabib Istana Liu, dia berusaha sekuat tenaga untuk memfasilitasi pernikahan antara Zhao Churan dan Xia Qilin. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa Xia Manor bagian utara masih merupakan keluarga perdananya. Jika Zhao Churan menikah, itu akan lebih baik daripada menderita di ibu kota kekaisaran. Namun, setelah melewati banyak liku-liku, dia tetap tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Zhao Zishan mengerutkan alisnya saat dia melihat Zhao Churan pergi. Dia dengan sedih berkata, kamu menjadi semakin sulit diatur. Anda bahkan berani membalas saya. Anda harus disiplin ketat di masa depan. Setelah itu, dia melanjutkan makannya seolah tidak terjadi apa-apa. Xia Qingchen menghela nafas dalam diam. Meskipun dia merasakan ketidakadilan di dalam hatinya terhadap Zhao Churan, ini adalah masalah klan Zhao. Sebagai orang luar, dia tidak punya hak untuk menyela. Paman, Bibi, kalian makanlah. Aku akan pergi menemui sepupuku. Xia Qingchen juga tidak berminat untuk terus makan. Paman menganggukkan kepalanya dengan ringan, sementara Bibi berkata dengan sungguh-sungguh, Qingchen, hibur dia dengan benar. Hanya bibiku yang peduli pada Churan. Xia Qingchen menghela nafas dalam hatinya dan pergi menyusul Zhao Churan. Setelah dia pergi, Zhao Tianchai akhirnya mengerutkan alisnya. Berapa lama dia berencana untuk tinggal? Xia Jie menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kakakku hanya mengatakan bahwa Qingchen datang ke ibu kota kekaisaran untuk menangani beberapa masalah. Dia mungkin akan pergi setelah dia selesai. Hatinya hancur, mengetahui bahwa suaminya tidak menyukai Xia Qingchen. Jika tidak, dia tidak akan dengan sengaja memberikan sikap dingin pada Xia Qingchen saat makan tadi. Bukannya aku ingin mengkritikmu, tapi itu sudah bertahun-tahun. Hubungan macam apa yang masih Anda miliki dengan orang-orang desa dari Lone Cloud City itu? Zhao Tian mengerutkan kening dan menceramahinya, semuanya baik-baik saja sekarang. Anda memberi mereka sedikit perhatian, dan mereka segera mendaki gunung untuk menjilat kami. Zhao Tian melemparkan cincin jempol ke atas meja dan berkata dengan jijik, kamu ingin menjilat keluarga Zhao kita dengan sepotong giok yang rusak. Kamu pasti sedang bermimpi. Jadi ternyata Zhao Tian mengira Xia Qingchen datang ke sini untuk menjilat Zhao Manor mereka. Tidak, Xia Jie marah. Aku tidak bisa memastikannya, tapi kakak jelas bukan orang seperti itu. Selama bertahun-tahun, Xia Yuan menjalani kehidupan yang pahit di kota Cloud yang sepi, tapi dia tidak pernah memohon apapun padanya. Sekarang posisi ayahnya meningkat karena putranya, dan keluarganya perlahan-lahan berkembang, mengapa dia datang untuk menjilatnya? Jika dia ingin menjilat, dia sudah melakukannya sejak lama. Dia pasti tidak akan menunggu sampai sekarang. Apa yang Anda tahu? Kamu tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, bagaimana kamu tahu kalau kakakmu tidak berubah? Zhao Tian membalas. Zhao Zishan mengangguk setuju, ekspresinya serius. Ibu, meskipun keluarga Zhao adalah keluarga resmi yang terkenal, saat ini kami berada dalam masa promosi yang paling penting. Jika kami terseret ke bawah, kami akan sangat terkena dampaknya. Jadi, tidak masalah bagi Xia Qingchen untuk tinggal di kediaman Zhao untuk sementara waktu, kata Zhao Zishan, tapi jika dia ingin menjilat kita, kita hanya bisa memintanya pergi. Kata-kata ayah dan anak itu membuat Xia Jie marah dan tidak bisa berkata-kata. Lupakan, saya akan mengatakannya sendiri. Yang terbaik adalah menjelaskan semuanya. Zhao Zishan meletakkan sumpitnya dan perlahan pergi mencari Xia Qingchen untuk berbicara dari hati ke hati. Di halaman tengah. Di halaman, Zhao Churan duduk di dekat sumur dan melihat pantulan bulan purnama di dalam sumur, sambil menangis dalam diam. Tiba-tiba, sebuah batu jatuh ke dalam sumur sehingga menimbulkan riak. Pantulan bulan purnama langsung pecah.
Hidup itu seperti bulan di dalam sumur. Ia tidak bisa menahan himpitan waktu yang tanpa ampun. Pada akhirnya akan pecah dan menjadi bukan apa-apa. Suara Xia Qingchen terdengar dari belakang. Zhao Churan menundukkan kepalanya dan bertanya, apa maksudmu? Artinya dalam hidup seseorang, terlalu banyak hal yang bersifat ilusi. Misalnya kekuasaan, status, kekayaan, semuanya adalah cabang sampingan kehidupan. Hanya seni bela diri yang merupakan arti sebenarnya dari keabadian. Zhao Churan sepertinya memahami sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Xia Qingchen. Selama seni bela diri Anda kuat, kekuasaan, status, dan kekayaan akan ada di ujung jari Anda. Faktanya, jika seni bela diri seseorang dapat menembus kehampaan dan menjadi dewa di surga, mereka akan abadi, itu berarti menempatkan kereta di depan kuda jika Anda terobsesi dengan kekuasaan, status, dan kekayaan di depan Anda dan mengabaikan seni bela diri Anda. Mata Zhao Churan berbinar. Statusnya saat ini rendah, bukankah justru karena seni bela dirinya lebih rendah dari yang lain? Jika dia adalah seorang kultivator tahap konstelasi utama dan berada pada level yang sama dengan ayahnya, apakah kakaknya masih berani memintanya untuk mengorbankan dirinya secara alami? Ayahnya masih berani memihak kakaknya. Kamu sudah menembus lipatan pertama tingkat konstelasi tengah, kan? Xia Qingchen bertanya. Zhao Churan menganggukkan dagunya, hanya saja aku terlalu lamban untuk mengembangkan keterampilan bela diri yang diberikan sepupuku. Saya belum membuat kemajuan apapun dengannya. Saya akan memberi Anda beberapa petunjuk tentang seni bela diri suatu hari nanti. Xia Qingchen mengeluarkan daun seperti giok dan menjejalkannya ke telapak tangannya. Sebelum itu, ambillah daun ini dan cobalah menerobos ke tingkat lipatan kedua dari tahap konstelasi tengah. Zhao Churan membuka telapak tangannya dan berseru kaget, mungkinkah ini daun suci Yunluo yang legendaris? Dia pernah mendengar Zhao Zishan mengatakannya sebelumnya. Suatu ketika, kepala tabib istana menyembuhkan penyakit permaisuri. Kaisar merasa senang dan menghadiahi kepala tabib istana dengan daun suci Yunluo. Tingkat budidaya kepala tabib istana sudah tinggi, dan daun suci Yunluo tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia membuat sepoci teh dengan daun ini dan memberikan secangkir kepada setiap dokter istana di Akademi Kedokteran Kekaisaran. Sebagai asisten, Zhao Zishan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian. Dia hanya cukup beruntung bisa mencicipi sisa di dalam panci. Dia telah membicarakan hal ini selama 2 tahun. Babak 97, tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Setiap kali disebutkan, itu akan mengungkapkan sisa rasa dan aroma yang tak ada habisnya, membuat Zhao Churan sangat iri. Zhao Tian sering dengan bangga mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia mendapat kehormatan mencicipi daun suci Yunluo. Saat ini, Xia Qingchen sebenarnya telah menghadiahkannya seluruh daun suci Yunluo. Zhao Churan merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi ilusi. Sepupu Qingchen, apakah kamu benar-benar memberikan ini padaku? Itu terlalu berharga, kata Zhao Churan. Xia Qingchen terkekeh. Saya masih punya banyak. Tidak perlu memikirkannya. Ayo pergi dan cerna daun ini sekarang. Zhao Churan mengangkat kepalanya, matanya yang seperti kristal dipenuhi air mata. Sejak dia masih muda, saudara kandungnya tidak pernah memperlakukannya sebaik Xia Qingchen. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan menarik kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Sepupunya tidak akan menyukainya. Apa gunanya mengucapkan kata-kata yang menyanjung diri sendiri itu? Terima kasih sepupu. Saya akan berkultivasi. Anda harus mulai berkultivasi juga. Dia memiliki ribuan kata di hatinya, tetapi semuanya berubah menjadi satu kata terima kasih. Melihat tampilan belakangnya saat dia kembali ke kamarnya, tatapan Xia Qingchen menjadi sedikit dingin. Tidak peduli apapun, seperempat garis keturunan klan Xia mengalir di tubuh Zhao Churan. Keluarga Zhao tidak bisa menginjak-injaknya sesuka mereka. Tiba-tiba, sebuah desahan terdengar dari belakang Xia Qingchen. Bahkan jika dia tidak menoleh, Xia Qingchen juga tahu siapa orang itu. Zhao Zishan. Ketika dia menyerahkan daun suci Yunluo kepada Zhao Churan, dia sudah mendengar langkah kaki Zhao Zishan berjalan dari jauh. Adik perempuan masih terlalu muda. Hadiah kecil bisa membuatnya bahagia. Zhao Zishan berjalan dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan acuh tak acuh. Xia Qingchen berdiri di depan sumur kuno dan hanya menatap Gu Yue di dalam sumur, tidak berkata apa-apa. Xia Qingchen tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap sepupunya ini. Melihat Xia Qingchen bahkan tidak berbalik, Zhao Zishan merasa tidak senang di hatinya. Dia dengan tenang berkata, menyarankan kamu untuk menyerah pada adikku.
Dia dibesarkan di ibu kota. Hal baik apa yang tidak diberikan keluarga Zhao padanya? Sedikit produk lokal dari pedesaan itu hanya bisa membuatnya bahagia untuk sementara. Itu tidak akan membodohinya lama-lama. Makanan khas setempat. Xia Qingchen berbalik, ekspresinya tenang. Sepupu, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Dia tidak pernah suka berbicara terlalu banyak dengan katak yang merasa benar sendiri di dasar sumur. Itu benar-benar akan membuang-buang napas. Zhao Zishan sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Xia Qingchen akan mewaspadai statusnya dan akan sedikit banyak menghormatinya atau bahkan merasa rendah diri. Tapi dia tidak melakukannya. Kesombongan Zhao Zishan tidak terpuaskan seperti yang diharapkan, dan dia bahkan lebih tidak senang. Sepupu, kamu nampaknya sangat percaya diri. Saya ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Zhao Zishan menilai Xia Qingchen. Selain menjadi sedikit lebih tampan, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menundukkan kepalanya di depannya dan tidak menunjukkan kerendahan hati. Apakah ini kepercayaan diri? Hanya sepupuku yang bisa percaya diri, tapi aku tidak. Katanya acuh tak acuh. Aku, sudut mulut Zhao Zishan sedikit melengkung, menunjukkan sedikit penilaian yang tinggi dan kuat. Dia menggoyangkan lengan bajunya, memperlihatkan pola sulaman biasa-biasa saja di dadanya. Itu adalah simbol asisten tabib istana. Saya adalah asisten Dr. Liu dari Akademi Kedokteran Kekaisaran. Saya dapat dianggap sebagai salah satu orangnya Putri Tianyin. Bagaimana itu? Haruskah aku percaya diri? Zhao Zishan berkata dengan acuh tak acuh. Putri Tianyin bertanggung jawab atas istana wanita dan bertanggung jawab atas urusan internal seluruh istana. Akademi Kedokteran Kekaisaran juga merupakan bagian dari urusan internal istana, dan hampir tidak dapat dianggap sebagai faksi istana wanita. Saya merasa lebih baik bagi Anda untuk lebih rendah hati, kata Xia Qingchen sambil tersenyum tipis. Dia adalah asisten tabib istana di kekuasaan paling periferal di lingkaran Putri Tianyin. Apa yang bisa dibanggakan? Rendah hati. Zhao Zishan mencibir, dia dari pedesaan. Dia dari pedesaan. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa artinya menjadi asisten tabib istana. Itu berarti dia akan menjadi tabib istana di masa depan, dan jika dia beruntung, dia bahkan mungkin menjadi tabib istana agung. Namun, lalu kenapa? Apakah dia bahkan 1/10.000 dari Xia Qingchen? Lupakan, Anda tidak dapat berbicara dengan serangga musim panas dengan kata-kata es. Tidak ada gunanya bagi orang desa sepertimu untuk mengatakan lebih banyak. Zhao Zishan menertawakan dirinya sendiri. Dia sepertinya mengejek dirinya sendiri karena bersikap kalkulatif terhadap orang udik. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa keluarga Zhao tidak ingin berhubungan dengan keluarga Xia. Kamu boleh datang ke rumahku, tapi tidak punya niat lain. Zhao Zishan menunduk dan menatapnya, membuat kata-katanya sangat jelas. Apakah Anda perlu saya mengulanginya? Mengunjungi kerabat bersama keluarga Zhao. Motif tersembunyi. Xia Qingchen akhirnya tahu bahwa Zhao Tian dan putranya mengira dia datang ke rumah mereka untuk menjilat mereka. Kalau begitu aku juga akan memberimu jawaban yang jelas. Kamu terlalu memikirkannya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah melihat warna asli ayah dan anak tersebut, dia masih sedikit khawatir akan terjebak dengan sekelompok kerabat seperti itu di masa depan. Mereka mengambil inisiatif untuk menyarankan agar mereka tidak bergerak, dan Xia Qingchen merasa sangat santai. Zhao Zishan mengerutkan kening. Sejujurnya, dia sangat membenci sikap Xia Qingchen. Bagaimana mungkin orang desa bisa begitu percaya diri di hadapannya? Itu yang terbaik. Zhao Zishan mendengus dan pergi tanpa tergesa-gesa. Setelah berjalan beberapa saat, dia masih merasa sedikit khawatir. Oleh karena itu, dia pergi ke kamar saudara perempuannya. Dia kebetulan melihat adik perempuannya bermain-main dengan barang-barang yang diberikan Xia Qingchen padanya. Saudariku, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi kamu sudah dewasa sekarang. Anda harus belajar bagaimana membedakan antara yang baik dan yang buruk. Zhao Zishan masuk dengan nada menceramahi. Xia Qingchen mengambil beberapa pernak-pernik tidak berharga hanya untuk menipu hatimu. Jangan bilang kamu masih belum mengerti ini. Petik 2. Zhao Churan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Xia Qingchen harus berbohong padanya? Bahkan ketika dia memberikannya kepada Xia Qingchen, dia telah menolaknya sebelumnya. Terlebih lagi, dia membuka telapak tangannya dan memperlihatkan daun suci Yunluo. Zhao Zishan, tolong jangan memfitnah sepupu Qingchen. Dia jauh lebih luar biasa dari yang Anda kira.
Jika daun suci Yunluo adalah pernak-pernik yang tidak berharga, lalu, apa gunanya Zhao Zishan meminum ampas daun suci Yunluo saat itu dan meminumnya terus-menerus? Zhao Zishan hendak mengatakan sesuatu ketika pandangannya tertuju pada daun suci Yunluo. Dia berkata dengan heran, ini adalah daun suci Yunluo. Bentuk dan penampakannya sama persis dengan daun suci Yunluo yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sekali lihat dan aku tahu itu palsu. Namun, Zhao Zishan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan sangat yakin. Zhao Churan tertawa. Palsu. Xia Qingchen secara pribadi telah berhasil menembus para bandit dan merebut kembali 7 daun suci Yunluo. Mungkinkah itu palsu? Awalnya, dia ingin menunjukkannya kepada Zhao Zishan agar dia bisa menahan sikap menghinanya. Siapa sangka Zhao Zishan benar-benar meremehkan orang. Tanpa bisa membedakannya, dia membuka mulutnya dan mengatakan itu palsu. Jangan meragukanku. Zhao Zishan berbicara dengan sangat serius, ada banyak daun suci Yunluo palsu di pasaran. Xia Qingchen hanyalah orang dari kota kecil. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk mendapatkan yang asli? Kenapa dia memberikannya padamu? Bangunlah, saudari. Siapapun yang punya otak pasti tahu itu palsu. Zhao Zishan menggelengkan kepalanya. Berapa harga daun suci Yunluo yang asli? Kebajikan apa yang dimiliki Xia Qingchen untuk mendapatkannya? Bahkan jika dia memilikinya, bagaimana dia tega memberikannya kepada saudara perempuannya? Ini logika yang sederhana, tapi adiknya tidak memahaminya. Dia benar-benar tidak tahu jenis sup ajaib apa yang diberikan Xia Qingchen padanya. Zhao Churan tertawa dingin. Tepat di depannya, dia membuka mulutnya dan memakan seluruh daun. Hanya tersisa batang daunnya saja. Dia melemparkannya kepadanya dan berkata, bukankah Institut Dokter Istana Anda memiliki banyak bakat? Mari kita bawa ke mereka untuk dinilai. Zhao Zishan tanpa sadar mengambilnya dan berkata dalam suasana hati yang baik, kamu benar-benar meragukan penglihatanku. Dia bisa melihatnya sekilas, jadi mengapa dia perlu mengirimkannya ke tempat suci seperti Institut Tabib Istana untuk identifikasi? Namun, melihat cibiran adiknya, dia menerimanya. Saya tidak akan menyerah sampai saya mencapai Sungai Kuning. Baiklah, saya akan menunjukkannya kepada rekan-rekan saya di Imperial Academy of Medicine dan membiarkan Anda melihat wajah orang itu dengan jelas. Akan lebih baik jika kamu menyerah. Hari berikutnya, Zhao Zishan pergi ke Institut Tabib Istana seperti biasa. Namun, begitu dia masuk, dia segera dipanggil oleh Tabib Istana Liu untuk urusan mendesak. Mereka tiba di aula tamu. Tabib Istana Liu dan Tabib Istana lainnya sedang menjamu seorang pejabat wanita dari istana. Pejabat wanita itu memegang sebuah buku di tangannya dan duduk tegak dan diam, terlihat sangat serius. Melihat Zhao Zishan masuk, Tabib Istana Liu berkata, Zishan, pejabat wanita ini telah diperintahkan untuk memeriksa gudang bahan obat. Anda tetap di sisinya dan menunggu perintahnya. Setiap bulan, petugas wanita akan melakukan pemeriksaan inventaris gudang jamu. Namun, mereka pada dasarnya hanya melakukan apa saja dan tidak mau memeriksanya dengan serius. Tabib Istana Liu mengundang Zhao Zishan karena dia memiliki niat untuk mengolahnya dan membiarkannya menjadi lebih akrab dengan Akademi Kedokteran Kekaisaran. Ya, Tuan Liu, Zhao Zishan berkata dengan hormat. Yang mulia, tolong beri saya perintah Anda, katanya dengan rendah hati kepada petugas wanita itu. Ayo kita pergi ke ruang ramuan obat kerajaan dulu, kata petugas wanita itu sambil berdiri dengan buku kecil itu. Tanaman obat di sana adalah yang paling berharga, jadi dia harus memeriksanya terlebih dahulu. Namun, ketika dia melewati Zhao Zishan, pejabat wanita itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap lurus ke arah Zhao Zishan. Zhao Zishan tercengang, Tuanku, apakah Anda punya pesanan? Dia bergumam dalam hatinya, mengapa petugas wanita itu memandangnya seperti itu? Teman-teman, jatuhkan boneka ini. Sekelompok pejabat wanita segera bergegas masuk dari luar pintu dan menekan Zhao Zishan ke tanah. Tuanku, untuk apa ini? Tabib Istana Liu dan yang lainnya terkejut. Pejabat wanita itu dengan dingin mendengus, apa yang kamu inginkan? Seorang asisten belaka berani mengingini harta berharga kerajaanmu. Dokter istana Anda. Institut benar-benar terlalu berani. Dia hanya ingin melakukan apa saja dan melupakannya. Namun siapa sangka, dia justru mencium bau yang tidak biasa dari tubuh Zhao Zishan. Bab 98, tidak mengaku bersalah. Tabib Istana Liu terkejut. Tuhanku, tolong selidiki masalah ini. Imperial Academy of Medicine selalu bersih dan lurus. Saat dia berbicara,
seorang pejabat wanita mengambil sisa daun dari lengan baju Zhao Zishan dan menyerahkannya kepada petugas inventaris. Yang mulia, silakan lihat. Mata pria itu menyapu ke seluruh ruangan, dan ekspresinya berubah menjadi dingin. Itu memang daun suci Yunluo. Hanya batangnya yang tersisa. Hanya ada 2 tempat di mana daun suci Yunluo dapat ditemukan. Kota Awan Putih. Gudang bahan obat kerajaan di Akademi Kedokteran Kekaisaran. Mustahil bagi seorang asisten untuk mendapatkan daun suci Yunluo dari Kota Awan Putih. Satu-satunya kemungkinan adalah dia telah mencurinya dari gudang ramuan kerajaan. Apa? Tabib Istana Liu dan yang lainnya terkejut. Ada 3 daun suci Yunluo di ruang ramuan obat kerajaan. Itu hanya bisa diambil ketika raja membutuhkannya. Sangat mudah untuk membayangkan dari mana sisa lelucon Zhao Zishan berasal. Tuanku, saya tidak bersalah. Ini adalah tiruan berkualitas tinggi. Zhao Zishan menatap kosong sejenak, lalu akhirnya mengerti bahwa masalahnya disebabkan oleh batang daun yang belum sempat dia identifikasi. Beraninya kamu. Pejabat wanita itu menegur dengan dingin. Kamu tertangkap basah dan masih berani berdalih. Bagaimana Zhao Zishan bisa mengaku bersalah? Ia langsung membela diri, tuanku, itu benar sekali. Ini adalah tiruan berkualitas tinggi yang diberikan oleh orang kampung kepada saudara perempuanku. Jika tidak percaya, Anda bisa mengeceknya langsung. Aku bersumpah demi hidupku bahwa itu bukan yang asli. Dia berbicara dengan penuh keyakinan, namun pejabat wanita itu tidak goyah sedikit pun. Karena dia dikirim ke sini untuk menginventarisasi tanaman obat, dia secara alami mengetahui semua jenis tanaman obat seperti punggung tangannya. Khusus untuk tanaman obat yang berharga, dia tidak akan salah. Namun, ini adalah masalah yang sangat penting, jadi dia tidak berani bersikap sembarangan. Kamu ingin mengujinya? Baiklah, aku akan membuatmu menyerah. Petugas wanita itu melambaikan tangannya dan seseorang mengirimkan baskom berisi cairan bening yang telah disiapkan. Kelihatannya seperti air, tetapi sangat padat, seperti baskom berisi minyak. Hanya cairan daun suci Yunluo yang akan membentuk warna khusus ketika diteteskan ke dalam air ini. Petugas perempuan itu meremas batang daun dengan jarinya dan memeras setetes cairan bening dan segar. Setelah cairan tersebut jatuh ke dalam air, tidak tenggelam, melainkan terus menyebar. Air jernih di baskom dengan cepat berubah menjadi biru tua. Sorot mata tabib Istana Liu berubah. Ini memang warna khusus yang hanya bisa dideteksi oleh cairan daun suci Yunluo. Zhao Zishan benar-benar telah mencuri daun suci Yunluo. Jika itu masalahnya, dia terlalu berani. Bukankah dia takut keluarganya dimusnahkan? Teman-teman, bawa dia pergi. Mata pejabat wanita itu dingin. Jika dia berani menyentuh benda ini, dia bahkan tidak bisa menutupinya. Aku tidak bersalah. Ini benar-benar daun suci Yunluo palsu. Zhao Zishan masih menangis karena dia tidak bersalah. Bukankah begitu? Status apa yang dimiliki Xia Qingchen agar bisa memberikan daun suci Yunluo? Ini jelas palsu. Keras kepala. Tampar mulutnya. Pejabat wanita itu berbalik dan menegur. Seorang pejabat wanita melangkah maju dan menamparkan Zhao Zishan dengan keras, menyebabkan dia segera tutup mulut. Zhao Zishan segera melontarkan pandangan memohon pada tabib Istana Liu. Tuanku, mengapa kita tidak memeriksa ruang ramuan obat kerajaan terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan? Yang terakhir menangkupkan tinjunya dan berkata. Pejabat wanita itu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Kelompok itu segera menuju ke ruang ramuan obat kerajaan. Pada akhirnya, ketiga daun suci Yunluo semuanya utuh. Itu tidak dicuri atau dirusak. Baru pada saat itulah pejabat wanita itu menyadari bahwa dia telah salah menuduhnya dan bahkan menamparkan wajahnya tanpa alasan. Tentu saja dia tidak akan pernah meminta maaf. Terutama kepada asisten tabib istana kecil. Karena ini salah paham, biarkan dia pergi. Pejabat wanita itu melambaikan tangannya. Setelah pemeriksaan biasa, dia pergi dengan angkuh. Tidak ada niat untuk memberikan kompensasi sama sekali. Di matanya, Zhao Zishan bukanlah siapa-siapa. Dia sudah memukulnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Zhao Zishan menutup mulutnya dan menyuruh pihak lain pergi dengan hormat. Tuan Liu, kesalahan apa yang saya lakukan? Apakah aku menyinggung pejabat wanita itu? Itu jelas-jelas daun suci Yunluo palsu, tapi kamu bersikeras itu asli dan sengaja membuatku malu. Petik 2. Zishan, bisakah kamu memberitahuku jika kamu baru saja bertemu dengan seorang dermawan? Wajah tabib istana Liu menjadi gelap. Wajah Zhao Zishan penuh kebingungan, tidak. Namun,
Ada seorang pengemis yang tinggal di rumahku. Ini aneh. Tabib Istana Liu berpikir sejenak dan berkata, hanya orang bangsawan yang bisa dengan santai memberikan daun suci Yunluo asli kepada adikmu. Tuan Liu, bukankah saya mengatakan bahwa itu adalah daun suci Yunluo palsu? Zhao Zishan tercengang. Yang mengejutkan, tabib Istana Liu memandangnya dengan kecewa. Jika Anda tidak mengerti, pelajari lebih lanjut dan tanyakan lebih lanjut. Jangan berbicara sembarangan. Bukankah pelajaran yang baru saja kamu pelajari sudah cukup? Justru karena Zhao Zishan berteriak membabi buta, dia ditampar. Sayangnya, tampaknya Zhao Zishan belum mengambil pelajarannya. Apakah ini nyata? Zhao Zishan berkata dengan kaget. Dia menganggap pejabat wanita itu sengaja mempersulitnya. Apakah itu palsu? Saya mengetahuinya ketika saya mencabut batangnya, kata tabib Istana Liu, itu pasti asli. Tapi Anda tetap mengatakan bahwa itu tiruan berkualitas tinggi. Bagaimana mungkin pejabat wanita tidak marah? Tamparan di wajahmu adalah hukuman yang ringan. Jika itu adalah pejabat wanita yang kejam, mereka akan langsung memotongmu karena sikapmu yang tidak bersalah. Tidak ada yang akan memohon padamu. Tabib Istana Liu memberi ceramah. Seluruh tubuh Zhao Zishan gemetar, dan dia bergumam, seharusnya tidak begitu. Dari mana Xia Qingchen mendapatkan daun suci Yunluo? Bagaimana dia bisa rela memberikannya kepada adiknya? Tabib Istana Liu, sejujurnya, daun suci Yunluo ini adalah hadiah dari kerabat jauhku untuk saudara perempuanku. Dengan statusnya, dia bahkan tidak mampu membeli sebatang daun pun. Zhao Zishan menyuarakan keraguannya. Tabib Istana Liu bergumam, baru-baru ini, kota awan putih telah dijarah oleh para bandit. Konon 10 daun suci Yunluo hilang. Mungkin dia menemukannya secara tidak sengaja. Diperoleh dari kekacauan. Bukankah itu berarti dia harus mencuri? Zhao Zishan merasa jijik sekaligus kesal. Dia benar-benar bukan orang baik. Zhao Zishan berkata dengan penuh kebencian. Dia sebenarnya telah mempermalukannya dan ditampar tanpa alasan. Sebenarnya, yang paling dia benci adalah Xia Qingchen hanya memberikannya kepada adik perempuannya dan bukan dia. Dia, Xia Qingchen, makan dan tinggal di Zhao Manor. Pada akhirnya, ada sesuatu yang baik yang dia sembunyikan. Ia tidak mendapatkan keuntungan apapun, namun sebaliknya, ia dipenuhi dengan perut yang penuh dengan keluhan. Pemikiran seperti itu sungguh menggelikan. Baik ayah maupun anak memperlakukan Xia Qingchen sebagai seorang pengemis dan tidak mau berbicara banyak dengannya saat makan. Mengapa Xia Qingchen masih harus menghadiahkan daun suci Yunluo yang berharga kepadanya? Lupakan saja, karena masalah ini sudah berlalu, jangan dilanjutkan lagi. Tabib Istana Liu berhenti sejenak dan ekspresinya melembut. Putra sulung saya yang mengecewakan memiliki waktu luang akhir-akhir ini dan ingin mendiskusikan pernikahannya dengan saudara perempuan Anda. Setelah mendengar ini, Zhao Zishan langsung meledak kegirangan dan berkata, baiklah, saya akan segera bersiap-siap. 2 hari kemudian, di dalam kamar, Xia Qingchen perlahan berdiri. Aliran arus Qi muncul di permukaan tubuhnya, berkontraksi dan bersirkulasi dengan cepat dengan dia sebagai pusatnya. Tubuh abadi campuran Yuan. Datang. Dia berteriak dan menyedot teko teh. Pada akhirnya, teko tersebut menabrak aliran udara di permukaan tubuhnya dan langsung hancur menjadi bubuk. Setelah 2 hari kerja keras, dia akhirnya menyelesaikan bentuk pertama dari konvergensi asal Qi. Pada titik ini, budidayanya yang tertekan akhirnya pulih. Dia perlahan berhenti dan berpikir, akan sangat bagus jika seseorang bisa berdebat denganku saat itu juga. Saya bisa menguji kekuatan tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan. Babak 99, mengangguk dan membungkuk. Saat dia sedang berpikir, bibinya mengetuk pintu dengan hati-hati. Xia Qingchen membuka pintu. Setelah dia masuk, dia segera berbalik dan menutup pintu, bertingkah diam-diam seperti pencuri. Dia mengeluarkan kartu perak dan menjejalkannya ke telapak tangan Xia Qingchen. Qingchen, tenanglah. Jangan biarkan paman dan sepupumu melihatnya. Apa? Xia Qingchen tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan? Petik 1. Di kartu perak, ada 1 juta perak. Bibinya menghela nafas dengan getir. Saya memiliki kehidupan yang sulit. Saya tidak memiliki status di keluarga Zhao dan bahkan menyebabkan Anda dipandang rendah. Uang inilah yang saya simpan. Ambil. Jika Anda melihat sesuatu yang Anda suka di ibu kota, Anda bisa membelinya. Jadi ternyata dia khawatir Xia Qingchen tidak punya cukup uang untuknya. Oleh karena itu,
dia menyerahkan tabungannya selama bertahun-tahun kepada Xia Qingchen tanpa memberitahu Zhao Tian dan putranya. Hati Xia Qingchen bergetar. Meski bibinya sombong, hatinya tetap tertuju pada keluarga Xia. Uang pribadinya sendiri, tidak diberikan kepada putranya, melainkan diwariskan kepada keponakannya. Saya punya cukup uang. Bagaimana Xia Qingchen bisa tega mengambil uang yang diam-diam dia simpan? Selanjutnya, ia memiliki masing-masing kartu kristal, kartu emas, dan kartu perak, berjumlah 61 juta. Dia benar-benar tidak membutuhkan 1 juta yuan dari bibinya. Ambil, daun suci Yunluo yang diam-diam kamu berikan kepada Curan sehari sebelumnya jauh lebih dari 1 juta. Bibinya membelai wajah Xia Qingchen, matanya dipenuhi permintaan maaf dan rasa terima kasih. Dulu, bibi buta dan tidak tahu bagaimana menilai orang. Ambil uang itu dan gunakan. Kalau tidak, bibi akan malu untuk menunjukkan wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Xia Qingchen tanpa pamrih telah memberikan daun suci Yunluo yang begitu berharga kepada Zhao Curan, bibinya juga tersentuh. Dia pernah memperlakukan Xia Qingchen dan putranya dengan dingin, namun pada akhirnya, Xia Qingchen tidak memendam kebencian apapun dan bahkan membantu putrinya tanpa pamrih. Ketika dia memikirkan betapa dinginnya dia terhadap Xia Qingchen di masa lalu, mau tak mau dia merasa malu dan menyesal. Itu sebabnya dia datang untuk memberikan 1 juta yuan. Baiklah, aku akan mengambil kartunya dulu. Xia Qingchen menyimpan kartu itu dan akan mengembalikannya sebelum dia pergi. Bibinya tersenyum dan membuka pintu dengan hati-hati. Dia melihat sekeliling, takut ditemukan oleh Zhao Tian dan putranya. Setelah melihat ini, Xia Qingchen hanya bisa menghela nafas dalam diam. Kehidupan bibinya sungguh menyedihkan. Ngomong-ngomong, seorang teman datang menemuimu kemarin. Dia mengundangmu ke restoran Clearwater malam ini. Sebelum dia pergi, bibinya teringat akan hal penting. Dia menyebut dirinya Shen Jinghong. Xia Qingchen berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke tempat janji temu. Dia tidak ingin tinggal di Zhao Manor lebih lama lagi. Dia bersiap mencari tempat tinggal dan pindah. Dia bisa melihat apakah ada penginapan yang cocok di dekatnya setelah jamuan makan. Setelah melihat ke langit, Xia Qingchen segera berangkat. Dia tiba di restoran Clearwater dan memesan kamar pribadi ketiga. Setelah masuk, dia melihat Shen Jinghong. Namun, Shen Jinghong berdiri di sana dengan ekspresi pendiam di wajahnya, dan seorang pemuda yang lembut dan halus duduk di sampingnya. Pangeran Yunsu. Xia Qingchen melirik Shen Jinghong dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pangeran Yunsu adalah orang yang mengatur pertemuan ini, tapi dia takut Xia Qingchen tidak akan datang, jadi dia meminta Shen Jinghong untuk mengundangnya, bukan? Maaf, Tuan Muda Xia. Ini darurat, jadi saya terpaksa melakukan ini. Pangeran Yunsu jauh lebih tenang dari sebelumnya, tapi ada sedikit kecemasan di matanya. Xia Qingchen tidak menyalahkannya. Dia juga ingin bertemu dengan Pangeran Yunsu untuk membalas budi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Xia Qingchen langsung ke pokok persoalan. Saya ingin meminta Tuan Muda Xia untuk membantu saya melatih pengawal istana, kata Pangeran Yunsu dengan serius. Dia tidak bisa melupakan kinerja para siswa dari Paviliun Bela Diri Kota Cloud yang sendirian. Jika para penjaga juga bisa menguasai metode mengintegrasikan kekuatan batin, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan akan meningkat dengan selisih yang besar. Jam berapa? Xia Qingchen berjanji. Pangeran Yunsu terkejut. Dia tidak menyangka akan meminta bantuan dengan mudah. Ini akan dimulai dalam 3 hari dan harus berakhir dalam 10 hari. Dengan kata lain, dia punya waktu 7 hari. Ada cukup waktu. Jangan khawatir. Para siswa Paviliun Bela Diri masih bisa diajar dalam 3 hari, namun pasukan penjaga semuanya adalah seniman bela diri yang kuat dan dipilih dengan cermat, dan lebih mudah untuk melatih mereka. Namun dia tidak bertanya mengapa Pangeran Yunsu begitu terburu-buru. Pangeran Yunsu merasa lega, dan dia akhirnya terlihat bahagia. Kalau begitu aku serahkan pada Tuan Muda Xia. Petik 2. Bagus. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya bisa membalas budi. Namun Pangeran Yunsu merasa bahwa dia berhutang padanya. Saya dengar Anda terluka dalam perjalanan, dan tingkat kultivasi Anda turun. Saat itu, ketika Xia Qingchen menyerang di dermaga, dia hanya mengungkapkan basis budidayanya di lipatan pertama tahap konstelasi tengah. Selain itu, dia telah terluka oleh kekuatan Penatua Zhou dan telah terluka sebelumnya, sehingga orang-orang salah paham bahwa budidayanya telah menurun karena luka-lukanya. Xia Qingchen memandangnya. Mengapa? Dia bertanya dengan tenang, apakah kamu curiga aku tidak lagi memenuhi syarat untuk melatih pengawal istana?
Petik 2. Pangeran Yunsu tersenyum dan berkata, kamu adalah naga awan. Anda mungkin berada dalam masalah untuk sementara waktu, tetapi Anda akan bangkit kembali. Saya yakin Anda akan bisa terbang ke 9 surga lagi. Xia Qingchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia harus mengakui bahwa Pangeran Yunsu bukanlah orang yang berpikiran sempit. Ia tidak hanya sebatas untung dan rugi langsung, tapi juga melihat lebih jauh. Maksudku, jika kamu membutuhkannya, aku dapat mengirim kepala tabib istana untuk merawatmu. Dia memiliki beberapa pencapaian di jalur seni bela diri. Di mata Pangeran Yunsu, kepala tabib istana hanyalah sosok kecil yang bisa diperintahkan untuk datang dan pergi kapan saja. Itu tidak sepenting cedera Xia Qingchen. Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya lagi. Xia Qingchen perlahan meletakkan cangkir anggurnya. Meja marmer segera mulai berasap. Melihat lebih dekat, cangkir anggur itu ditekan ke bawah 3 inci, dan tidak pecah sama sekali. Tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah. Pangeran Yunsu menarik napas dalam-dalam. Basis budidaya Xia Qingchen tidak hanya tidak jatuh, tetapi bahkan melonjak 1 tingkat. Dia memandang Xia Qingchen dan tertawa mengejek diri sendiri. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Xia Qingchen adalah seorang ahli yang tertutup. Bahkan jika dia terluka, mengapa dia membutuhkan bantuannya? Saya menerima niat baik Anda. Xia Qingchen masih sangat berterima kasih atas niat baiknya. Pangeran Yunsu berpikir sejenak dan berkata, saya dengar kamu tinggal bersama seorang kerabat. Apakah itu nyaman? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Saya baru saja berpikir untuk pindah. Pangeran Yunsu, apakah Anda memiliki penginapan yang Anda rekomendasikan? Petik 1. Haha, kenapa kamu tidak datang ke rumah pangeranku? Saya bisa mengatur semua yang Anda inginkan. Shen Jinghong, yang berada di belakangnya, menelan ludahnya saat dia mendengarkan. Rasa hormat Pangeran Yunsu terhadap Xia Qingchen sungguh luar biasa. Dia baru saja bergegas kembali dari luar dan bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke kediaman pangeran, namun dia memintanya untuk mengajak Xia Qingchen keluar menemuinya. Dan sekarang, dia bahkan mengatur agar Xia Qingchen tinggal di istana pangeran. Pangeran Yunsu tidak pernah mengatur siapapun untuk tinggal di kediamannya sendiri. Xia Qingchen adalah yang pertama. Kalau begitu, tidak perlu. Aku hanya ingin tempat yang tenang. Xia Qingchen perlahan berbicara. Pangeran Yunsu bukanlah satu-satunya yang tinggal di rumah pangeran. Istrinya juga ada di sana. Sebagai seorang pria, sangat tidak cocok baginya untuk tinggal. Tempat yang sepi. Ada halaman Green Willow di kota yang memakan waktu 5 li. Saya akan meminta seseorang membersihkannya, dan Anda dapat pindah paling lambat besok. Pangeran Yunsu mengangguk. Xia Qingchen tidak menolak. Kediaman Pangeran Yunsu jelas lebih cocok daripada mencari secara membabi buta. Mereka bertiga mengobrol sebentar lalu pergi. Ketika mereka pergi, Pangeran Yunsu mengenakan topi bambu dan mereka bertiga turun bersama. Secara kebetulan, dia bertemu Zhao Zishan di lantai pertama. Dia tidak lagi serius dan tidak fleksibel seperti di rumah. Dia mengangguk dan membungkuk ketika dia melihat seorang pria parubaya dan seorang pria muda pergi. Bab 100, mengakhiri segalanya dengan satu serangan. Pria parubaya itu berusia sekitar 50 tahun, dengan perut buncit dan wajah lemah. Dia mungkin mabuk dan penuh. Sebaliknya, pemuda itu memiliki penampilan yang mengesankan. Setiap langkah yang diambilnya diiringi angin. Zhao Zishan ikut tertawa dan membungkuk lagi untuk mengantarnya pergi. Jangan khawatir, Tuan Muda Liu. Aku akan menunggu kalian berdua. Ketika dia mengangkat kepalanya dan berbalik untuk kembali ke restoran untuk mengemas barang-barangnya, dia bertemu dengan Xia Qingchen. Mata mereka bertemu, dan mata Zhao Zishan memancarkan sedikit ketidakwajaran. Bagaimanapun, dia memiliki citra yang mulia dan berbudi luhur di rumah. Pada saat ini, dia memasang ekspresi tersanjung di wajahnya, benar-benar kehilangan citranya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali ke penampilannya yang tinggi dan perkasa seperti biasanya. Dia dengan tenang melirik ke arah Xia Qingchen dan dua orang di sampingnya dan mengerutkan kening. Restoran Clearwater adalah tempat yang mahal. Bagaimana Anda mampu membelinya? Clearwater Inn adalah salah satu penginapan termewah di ibu kota kekaisaran, dan harganya bahkan lebih mahal daripada kediaman abadi di Cloud City yang sepi. Makan akan menelan biaya setidaknya 60.000 perak. Dia merasakan kesulitannya, jadi dia mengundang tuan muda tertua Liu dan putranya ke sini untuk minum. Xia Qingchen ternyata datang juga. Semakin dia memikirkannya,
semakin dia merasa bahwa Xia Qingchen bukanlah orang baik. Daun suci Yunluo yang tidak diketahui asalnya, milik yang tidak diketahui asalnya, apakah hanya dapat dicuri? Apa yang kamu katakan? Mengapa kami tidak mampu membelinya? Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa, tapi Shen Jinghong sudah memasang ekspresi marah di wajahnya. Lelucon macam apa ini? Xia Qingchen telah memperoleh 3 kartu uang dari paviliun bela diri berturut-turut. Dia bahkan bisa membeli seluruh restoran Clearwater. Mengapa saya tidak mampu membelinya? Seharusnya ada batasan untuk meremehkan orang, bukan? Zhao Zishan terkekeh dan menggelengkan kepalanya, status seperti apa, orang seperti apa yang berteman denganmu? Sepupu saya berasal dari pedesaan. Saya yakin status Anda tidak tinggi, bukan? Berkumpul di tempat seperti ini, kamu benar-benar sedang berakting. Mendesis. Shen Jinghong memamerkan giginya dan ingin mengejek orang ini. Jika status Xia Qingchen adalah orang udik, orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengemis. Xia Qingchen adalah tamu terhormat Pangeran Yunsu, namun orang ini, seseorang yang hanya bisa menundukkan kepala dan membungkukkan punggungnya, dan berkeliling mencoba menjilat orang lain, dapat dibandingkan dengan 1/10.000 Xia Qingchen. Tetapi ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah sepupu Xia Qingchen, dia segera menutup mulutnya. Dia tidak bisa tidak menilai orang ini dengan terkejut. Pangeran Yunsu menekan topi bambunya dan berkata, "Sobat, lebih baik berhati-hati dengan perkataan dan tindakanmu. Anda harus tahu bahwa masalah datang dari mulut. Seorang pangeran adalah seorang pangeran. Meski wajahnya tertutup, kata-katanya tetap memberikan rasa penindasan yang tak terlihat." Zhao Zishan meliriknya. Dia samar-samar merasa status orang ini tidak rendah, jadi dia menjadi berhati-hati. Lupakan saja, sepupu, kamu sendirian. Lalu, dia pergi dengan kebingungan. Dia tidak bisa mengerti. Xia Qingchen baru saja tiba di ibu kota kekaisaran. Orang berstatus macam apa yang bisa dia kenal? Pangeran Yunsu bertanya dengan acuh tak acuh, "Tuan Xia, apa status sepupumu?" Dari nada bicaranya, dia terlihat sangat muda dan menjanjikan. Xia Qingchen tersenyum. Saya pikir dia adalah asisten dari beberapa tabib istana Liu dari Akademi Kedokteran Kekaisaran. Pangeran Yunsu berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, ada yang namanya asisten di Imperial Academy of Medicine. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Pangeran Yunsu bahkan belum pernah mendengar identitas yang sangat dibanggakan Zhao Zishan. Kelompok tabib istana ini menjadi semakin keterlaluan. Mereka rakus akan kesenangan tetapi menemukan beberapa asisten yang tidak mencolok untuk menangani urusan. Angin ini tidak akan lama lagi. Pangeran Yunsu berkata dengan acuh tak acuh. Dia mempunyai niat untuk mereorganisasi Institut Tabib Istana. Jika Zhao Zishan tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah menyebabkan dia kehilangan mangkuk nasi yang sangat dia banggakan, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Ketiganya berpisah. Xia Qingchen kembali ke kediaman Zhao. Dalam perjalanan pulang, dia melewati sebuah aula luas yang disebut Aula Rahmat Surgawi. Aula itu terang benderang, tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Istana spiritual yang anggun. Saya pikir itu adalah organisasi yang memberi peringkat pada daftar talenta surgawi. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Daftar Rahmat Surgawi mencatat para pemuda berusia 16 hingga 18 tahun di Kadipaten Bunga Surgawi. Dia mengatur nama mereka sesuai dengan kekuatannya. Remaja manapun dengan usia yang tepat memenuhi syarat untuk memasuki istana spiritual anggun secara gratis dan menjalani tes kekuatan. Xia Qingchen baru saja selesai mengolah tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan dan berpikir untuk mencari tempat untuk menguji kekuatannya. Oleh karena itu, dia mendapat ide pada menit terakhir dan memasuki alam spiritual yang anggun. Istana, mungkin karena sudah larut malam, tapi sebagian besar orang di aula sudah pergi, meninggalkan sisanya untuk membersihkan. Saat melihat Xia Qingchen masuk, salah satu petugas kebersihan mengerutkan kening dan berkata, istana spiritual yang anggun hanya buka pada siang hari, datang lagi besok. Seperti ini, sedikit kekecewaan melintas di mata Xia Qingchen. Namun, saat dia hendak pergi, suara yang sedikit malas datang dari istana spiritual yang luas dan anggun. Tidak apa-apa, arenanya masih terbuka, biarkan dia mencoba. Wajah beberapa petugas kebersihan berubah dan mereka segera menjadi hormat. Salah satu pria berbaju hitam meletakkan sapu dan berkata dengan sopan, "Tuan muda, silakan masuk ke arena." Xia Qingchen melakukan apa yang diperintahkan dan melompat. "Tuan muda, apakah Anda akan menantang identitas asli Anda atau tetap anonim?"
Tanya pria berbaju hitam. Anonim. Xia Qingchen menjawab tanpa ragu-ragu. Ada total 200 bayangan pertempuran talenta muda di daftar kecantikan surgawi. Berapa banyak yang ingin Anda tantang? Petik 1. Xia Qingchen memikirkannya. Daftar talenta surgawi adalah peringkat seluruh kadipaten. Untuk bisa menduduki peringkat keempat di ibu kota kekaisaran, kekuatannya tidak seharusnya rendah. Itu seharusnya cukup baginya untuk berlatih, bukan? Keempat, pria berbaju hitam tertegun sejenak, mengamati Xia Qingchen dengan heran. Kamu hanya bisa menantang sekali sehari, apa kamu yakin? Dia bertanya setelah jeda. Jika dia gagal dalam tantangan ini, dia akan kehilangan kesempatan hari ini. Dia akan melakukannya, Xia Qingchen berbicara. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Orang lain yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ia telah melihat banyak orang yang datang pertama kali dan menantang mereka yang menduduki peringkat pertama karena dianggap luar biasa. Namun, semuanya kalah. Baiklah, hati-hati, Tuan Muda. Meski hanya ilusi, Anda tetap harus menghindari menyakiti diri sendiri. Pria berbaju hitam menekan mekanisme di atas panggung. Seketika, di depan Xia Qingchen, beberapa sinar cahaya menyatu membentuk sosok seorang pemuda. Yang membuat Xia Qingchen sedikit terkejut adalah sosok ini tak lain adalah pemuda yang dikirim Zhao Zishan dengan anggukan dan membungkuk. Orang itu sebenarnya berada di peringkat keempat dalam daftar talenta surgawi. Namun, ini tidaklah penting. Mulai, pemuda ilusi itu segera melancarkan serangan ke Xia Qingchen. Basis budidayanya berada di tingkat ketujuh dari tahap konstelasi tengah, dan keterampilan bela dirinya adalah dua keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi. Xia Qingchen berdiri di tempat, dan arus qi di sekujur tubuhnya melonjak. Tubuh abadi campuran Yuan. Pemuda itu menyerang dengan kecepatan tinggi, dan setiap serangannya dipantulkan oleh aliran udara yang berputar di luar tubuhnya. Waktu minum teh telah berlalu. Tidak peduli bagaimana pemuda itu menyerang, dia tidak bisa menembus 1 inci pun ke dalam aliran udara. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya, peringkatnya terlalu rendah. Tempat keempat dalam daftar rahmat surgawi tidak lebih dari ini. Dia ingin memahami batasan tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan melalui perdebatan. Namun, jelas bahwa posisi keempat masih jauh dari memenuhi persyaratan Xia Qingchen. Lupakan saja, kita akan membicarakannya saat kita memiliki kesempatan di masa depan. Melihat, karena serangan sosok ilusi itu tidak mampu ditembus, Xia Qingchen kehilangan kesabarannya. Tubuh abadi campuran Yuan miliknya ditarik kembali. Namun, bahkan setelah dia berhenti, sosok ilusi itu tidak berhenti. Pria berbaju hitam terkejut dan berteriak, hati-hati. Turun dari panggung. Xia Qingchen bahkan tidak melihat sosok ilusi yang menyerangnya. Dia dengan santai melepaskan 9 naga di langit di belakangnya. Sebuah ledakan terdengar, dan pantom langsung hancur berkeping-keping. 8 aliran tambahan kekuatan batin terkompresi hanya bisa meledak di udara karena tidak ada yang bisa meledak.